Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La tata'adda niyatu himmatika ila ghairihi fal karimu la tatakhattahul amal. Al himmatul aliyah ta'nafu min rafa'i hawaijiha ila ghairil karim wala karima alal haqiqati siwallahi ta'ala. Qala Junaidu radhiyallahu ta'ala anhu al-karim alladhi la yuhwijuka ila mas'alatin. Wa qala al-Haras al-Mahasibi radhiyallahu ta'ala anhu al-karim alladhi la yubali man a'ta. Wa qila al-karim alladhi la yukhayib raja'al mu'ammilina. Wa ajma'ul ibarati fi ma'na wasfil karim ma qila al-karim alladhi idza kadara afa wa idza wa'ada wafa wa idza a'ta zada ala muntahar raja'i wa la yubali kam a'ta wa la liman a'ta. Wa in rufi'at hajatun ila ghairihi la yarda wa in jafa ataba wa mastaqsa wa la yudhi'u man laza bihi wal taja'a wa yughnihi 'anil wasail wa syufa'a. Idza kanat hadhihi sifat la yastahiquha ahadun siwallahi ta'ala fayanbaghi idzan alla tatakhattahu amalul mu'ammilina ila ghairi. Dalam kalam hikmat dilikut oleh Ibnu Athaillah kami sampaikan bahawa Allah telah ada semenjak dulu. Jadi karena Allah telah ada dari semenjak dulu dan tidak ada sesuatu apapun beserta Allah, dan kini Allah tetap seperti sedia kala sebagaimana adanya, maka sangat pantas kita sebagai manusia mengharap sesuatu hanya kepada Allah. Karena Allah tidak mungkin untuk ditinggalkan dan Allah tidak akan usang, masih seperti sedia kala atau sewaktu ada. Jadi beda dengan mata benda dunia, suatu saat sehingga akan usang dan akan ditinggalkan oleh pemilik dan penggemarnya. Tapi Allah tidak akan ditinggalkan, mungkin untuk ditinggalkan. Karena kita selalu butuh ke Allah, dan Allah juga tidak akan berubah-ubah. Tetap Allah seperti sedia kala. Jadi karena Allah bersifat seperti itu, maka kita sangat pantas dan layak, bukan lagi pantas dan layak nanti. Seharusnya memang kita menggantungkan harapan hanya kepada Allah. Bila Allah telah tetap, telah kita akui bahawa yang wujud hanya Allah secara wujud hakiki tanpa wujud lain, kalau begitu la tata'adda niyatu himmatik ila ghairih. Tidak, atau jangan melampaui oleh niat himmah kamu kepada lainnya Allah. Fal karima la tatakhattahul amal, maka akan satu zat yang mempunyai sifat pemurah itu jangan dilampaui akannya oleh harapan atau cita-cita. Inti dalam kalam hikmat di sini hanya atau janganlah kita menggantungkan cita-cita kepada selain Allah. Karena ikut kata akui bahawa yang tunggal Allah, yang wujud secara hakikat Allah, yang hana berubah-ubah masih seperti dulu Allah Ta'ala. Yang lain kamu ubah-ubah mendung kan lagi third. Yang hana ubah-ubah Allah. Jadi karena Allah yang hana mubah-ubah, maka sangat pantas dan selayaknya dan seharusnya kita hanya tergantungkan diri kepada Allah tu. Maka orangnya Ibnu Athaillah akan menegaskan kepada kita supaya janganlah
cita-citamu tertuju kepada selain Allah. Digantungkan cita-cita hanya kepada Allah saja. Di makna la tata'adda, la tatajawaz. Jangan kamu melampaui akan niat himmah kamu, atau jangan melampauilah niat himmah kamu. La tata'adda niyatu himmatika ila ghairihi. Fal karima la tatakhattahu, khatun langkah melampaui si mana. Agak elang ikadul himam tatakhatta tajawaz si mana. Jangan kamu melampaui niat himmah kamu, atau jangan melampauilah niat himmah kamu kepada lain Allah. Maka Allah yang Maha Pemurah jangan dilampaui akannya Allah oleh amal, oleh harapan. Janganlah cita-citamu tertuju kepada selain Allah, yang maksudi. Karena harapan seseorang tidak akan dapat melampaui Allah yang Maha Pemurah. Maksud daripada niyatul himmah kasduhal ladzi tatawajjah bihi. Kasad himmah. Karena makna himmah kuwatul memba'isah ala talabil maqasid, kekuatan yang mendorong aduh mencari maksud atau tujuan. Nah, kekuatan dalam diri kitanya, dalam kitanya, pribadi kitanya untuk mencari maqasid, mencari apa yang kita tuju atau apa yang kita inginkan, yakin himmah. Akannya orang kan hana himmah saja ya. Karena makna himmah kuwatun memba'isah di talabil maqasid. Di kekuatan yang mendorong, yang membais aduh mencari tujuan. Nya amal nyan kasad kasidin naji. Kusudul kasidin nyan mana amal, harapannya kan amal. Menyo himmah kekuatan yang na dalam diri kita nyo. Jadi inti ji, jangan menggantungkan cita-cita atau harapanmu kepada selain Allah. Karena seorang hamba tidak sepantasnya menunjukkan cita-cita dan pengharapannya kepada selain Allah. Karena selain dia, selain Allah, tidak ada yang mampu untuk memenuhi harapan dan cita-cita. Dengan maksudnya. Jadi selain Allah tidak ada yang mampu memenuhi harapan dan cita-cita kitanya. Maka karena hana selain Allah yang mampu memenuhi harapan dan cita-cita kitanya, maka sewajarnya, sepatutnya dan seharusnya kita hanya mengantungkan cita-cita kepada Allah saja. Al-himmatul aliyah, bermula himmah yang tinggi, hasrat yang tinggi yang ada pada diri kita, kekuatan yang tinggi yang mendorong seseorang untuk mencari maksud dan tujuannya. Ta'nifu min rafi'i hawaji'iha ila ghairil karim. Ta'nifuan memandang rendah atau tidak menyukai, yang mana ni? Himmah hasrat yang tinggi memandang rendah atau tidak menyukai daripada melapor hajatnya kepada selain Al-Karim. Dia tanya nak kekuatan dalam diri tanya yang mendorong kepada ingin tanya berhasil sukses dalam menggapai cita-cita. Dia biasa tanya enggan, tak gantungkan harapan atau kebutuhan tanya bak orang yang kira-kira menurut prediksi tanya dia tidak akan mampu membuat tidak akan mampu mengantarkan kita kepada maksud atau kepada harapan. Bila kita tanya nahimah untuk berberit, yang kengalak gurau cara, ya kan? Hampir guna gurau dalam lokal kan tafaut, hanya sama mendum. Nah ya agak rendah becut pemahaman katnya. Nah yang kurang pun memberi kedah agak depan. Bila ang berdepan makna dengan surah. Ditanya yang nahimah kebet ingin berbagai hajat kitab kan meribah dah. Apa gantau dia baik guraunya ni. Hanya maksud apakah di himmah aliyah. Artinya kan himmah aliyah kadang-kadang himmah daniyah, rendah himmah. Adapun si broken galak gurau-gurau yang baik baca kitab boleh pegah cerita-cerita kalau baca air surah kitab dia pegah cerita kan.
Galak dia mudah-mudah menang. Ya nak himmah ke, mio yang nak himmah aliyah nya enggan atau merasa tidak suka daripada melapor hajat kepada yang karim. Dibandingkan ni bila katanya tengah tabut, katanya nak himmah nyan beo dah nak galak mio gure yang hana cara. Galak tu gure yang baca cara supaya mangat le informasi yang disampaikan katanya. Karena semakin banyak tahu, banyak ilmu. Ini bandingannya kan sih himmah yang tinggi, kitanya punya himmah hasrat yang tinggi. Dia tak lapor hajat kitanya menyoba yang kan al-karim. Siapa al-karim? Al-karim alladzi ukunantun. Itu alladzi yang idza suila a'ta wala yubali kam a'ta waliman a'ta. Okay, al-karim. Al-karim satu zat yang apabila diminta orang lain kepadanya pasti dia beri dan tidak peduli berapa banyak dia beri, kepada siapa dia beri, kapan dia beri. Hana le tak bertimang. Manusia kalau bertimang, ya kalau orang raya tak melaki mati habi berahai dok boleh kero ko. Tengah boleh kero gimana bantu ron. Punya Allah Taala barang kajian delake, dumna le delake, tak ke beri. Nah kia al-karim. Ni hana sifat lagi kan hana kun al-karim. Berarti dia tergantungkan hajat dan harapan danya selain Allah yang tidak bersifat dengan al-karim, han mungkin tercapai keinginan danya. Maka dia orang yang mempunyai himmah yang tinggi, benar hasrat yang tinggi, han mengelapor bi Allah lain, lapor ba Allah dengan Allah yang al-karim. Udah lapor buat manusia, penuhi, petruk, dicapaikan keinginan danya. Kagak dah lapor ba al-karim dah. Lagi ibarat mana katanya yang nahimah tak bet galak tu gure yang berjid gekun kitab berlebih lepu ketepu untuk sampaikan ilmu kepada katanya menansid yang perbandingan mentang wala karima alal hakikat siwa Allah, dan tidak ada yang karim secara hakikat selain Allah. Jadi dia katanya nahimah menunjukkan kepada tidak punya keinginan atau hasrat untuk gantungkan harapan kepada yang tidak karim. Kenyataannya, realitasnya tidak ada yang karim secara sebenar-benarnya kecuali Allah. Dimana yang karim sebenar-benarnya selain Allah? Ya, kesimpulannya gantunglah harapan dan cita-citamu kepada Allah saja, karena hanya Dia sendiri yang bersifat dengan sifat al-karim. Tidak ada orang lain yang setara atau sebanding dengan Allah pada sifat al-karim. Qala Junaid radhiyallahu taala, semoga ridha Allah padanya, al-karim alladzi la yuhwijuka ila mas'alah. Bermula karim itu orang yang tidak diperhajat, tidak membutuhkan akan engkau kepada meminta. Orang yang hana pelai kepada talake gitu pujuk, mengerti tanpa diucapkan, itulah al-karim. Tanpa kita ucapkan, dia mengerti keinginan kita. Tanpa kita ucapkan, dia mengerti kebutuhan kita. Yang al-karim. Sama yang nak lagi yang ke Allah. Manusia apa ni nak? Kata lagi yang dah pura-pura anak gadih dengar. Ada meletak syarat lah. Pulang ya orang kah? Haji pejabat perusahaan kah payah pergi proposal ni ke pertanggungjawaban. Ini je ke hijau je. Letak pui perah. Allah Ta'ala hana, Allah Ta'ala la yuhwijuka ila masalah. Ahwaja yuhwiju, tidak berhajat, tidak membutuhkan akan engkau kepada meminta. Ana perlu lelaki ya Allah. Yang kaya al-karim. Yang manusia kan al-karim. Ais krim kan al-karim. Oh kalaman. Kan? Yang kabeh Abah Junaid. Kemudian waqala al-Haras Mahasibi, berkatalah Haras al-Mahasibi, semoga ridha Allah daripadanya, al-karim alladzi la yubali man a'ta. Bermula karim itu orang, ya ke Allah tidak kena orang, zat. Bermula karim itu satu zat yang tidak peduli akan siapa dia memberi. Itulah al-karim. Satu zat yang tidak pernah peduli kepada siapa dia memberi.
Berbeza dengan manusia. Manusia kan melihat dulu untuk siapa dia memberi, apa kepentingan dia dalam memberi, apa yang akan dia terima reward kan, reward balasan dari dia memberi. Istilah zaman ini kan na take and give. Take and give nya napu tacok, napu tajuk. Long juk kerana. Halnya long cok dari rona. Na take and give. Taka and giver nan lisan dia. Ya kan? Take and give ke na take and give ji. Atau na reward ji istilah bak bank atau bak puan bisnes MLM man na reward yang poin yang kembali ke dia. Allah Ta'ala lagi yang tidak peduli akan man a'ta. Kesal yang gejo ada reward atau tidak ada reward anda peduli ke kafe mendang begejo ya nama iman. Kaya Allah Al-Karim. Wakilakan ki Al-Karim alladzi la yukhayyibu raja al-mu'ammilin. Mu'ammilin berarti mutawakkiin, orang yang berharap. Al-Karim alladzi la yukhayyibu raja al-mu'ammilin. Bermula karim itu satu zat yang tidak menyia-nyiakan akan harapan orang yang berharap. Siapa yang tidak menyia-nyiakan harapan orang yang berharap? Yang Allah Ta'ala. Yang manusia sia-siakan. Wa ajma'ul ibarat fi makna wasfil karim. Bermula yang menghimpun. Yang berarti menghimpun ini puizilaji kana jami' kama al jami' lima ani wasfil karim. Kiban satu definisi yang al jami' yang menghimpun kepada seluruh makna al karim. Wa ajma'ul ibarat, bermula yang menghimpun ibarat-ibarat pada makna sifat karim. Makila itu barang yang dikatakan orang al-karim allazi idza qadara afa wa idza wa'ada wafa wa idza a'ta zada ala muntahar raja. Bermula karim itu satu zat yang apabila sanggup afa dia akan memberi maaf. Baik memberi maaf kerana sanggup ya Allah sanggup tindak tanya tapi gebi kemaafan. Wa idza wa'ada wafa, apabila berjanji memenuhi, tepati. Innahu la yukhliful mi'ad. Wa idza a'ta zada, dan apabila memberi zada akan menambahkan. In syakartum la azidannakum. Allah mandum mana batang ala muntahar raja, atif puncak harapan, hampir habis ren. Muntahanya habis ren baca. Etna naren harapan nayo kedro baren yan habis ren gebi. Al-Karim alladzi, satu zat yang apabila sanggup memberi kemaafan, apabila berjanji memenuhi atau menepati, dan apabila memberi menambah ala muntaha raja, di atas penghujung raja, puncak dari harapan. Wala yubali kam a'ta, dan tidak pernah peduli berapa banyak dia telah memberi. Nak catat, tengok kan catat catat nak hitung jama'a malau wa'addadah ni wa'addadah nak terbiling-biling dia Allah Ta'ala nak wa'addadah. Wala liman a'ta, dan tidak pernah peduli bagi siapa dia memberi. Wa in rufi'at hajatun ila ghairi la yarda, dan bila dilaporkan kebutuhan orang kepada lainnya tidak restu ia, tidak senang. Ya tengok anda dengar kumpulan hana len ni sagonyo ka kecok len lain. Senang hati dia. Alhamdulillah tak kan rokon cik. Program minggu tiga katro ku bak leong Nak urung pegah dia tanya, kan ada dia geli le pu kal marhum nah. Allah mentau dik wala almarhum jemal ngan ka balik len nak ka kerja ke di kawasan Bili Jaya ke di kawasan Malanga. Rasa senang lah itu. Tapi Allah Ta'ala bertanya hana telapur sapu ba Allah, telapur ba orang lain la yarda. Hana rida, hana restu. Maka hana lapur le baklong, bila lapur ba orang lain. Bertanya senang dah. Karena hana terganggu le. Wa idza jafa ataba wa mastaqsa, dan apabila jafa yang kan Jawa, Jawa jafa yang dalam kamus berpaling, menjauhi dan kasar. Heboh mana je berpaling, menjauhi dan makna berbuat kasar.
Man hajja wa lam yazurni faqad jafani, ya. Dan siapa berhaji dan tidak menziarahiku, faqad jafani, ke Nabi hadis, maka sungguh telah berbuat kasar, berlaku kasar akanku atau menjauhiku. Kaji orang yang haji, oleh amalan haji tetap najak Madinah. Walau di Madinah hana tempat-tempat untuk pubut nusuk, untuk pubut haji. Karena dasar hadis Nabi benar, barang kata haji pi hana ziarah lun faqad jafani. Jafa yang nangkanya makna membuat kasar, na makna menjauhi, na makna seperti benar berpaling. Jadi ini pun yang cocok. Wa idza jafa, apabila berpaling ianya seseorang, lah dikata berpaling hana talakali ba al-karimian, hana talakali ba Allah, ataba mencela ia, gecela dan yang menyedek dia hana tamlaki ba Allah, tamlaki ba orang lain. Wa ma istaksa, istaksa makna jih menyelidiki dengan mendalam. Istiqsa, istiqsaan ke tuntut babih ke istiqsaiyah, menyelidiki dengan mendalam. Makna ji benar, dia tanya dah berpaling daripada Allah, nya Allah gecela tanya dah hana giak periksa dili. Sebab berarti dia kata gantung harapan ba urun lah orang lain. Silah saja yang bermulai lah, hamba dan yang dipilih. Bengah-bengah ke sebab anak dan melaki bagat yang tak melaki bagat. Dia kecela wa ma istaksa, dan tidak akan menyelidiki secara mendalam, tidak akan diperiksa lagi. Wala yudhi'u man ladza bihi wal taja'a, dan tidak akan disia-siakan oleh Allah akan orang yang laza bihi, lazan berlindung, atau nama lain menggandeng, ganding tangan, tak ganding draw tiba Allah, tak berganding tangan dengan Allah, lah dikata hana harap permintaan ba urun lain. Wala yudhi'u, dah hana sia-siakan li al-karim akan man yang berlindung, wal taja'a, iltijaan ti'draw, sama je makna berlindung. Iltija kepada guha, dia berlindung dalam guha. Hana sia-siakan li al-karim akan orang yang berlindung dengannya, dan orang yang ti'draw dengannya ke apa? Wa yunihi anil wasail, dan kepeterkaya li al-karim makannya seseorang jauh daripada perantara-perantara, wa syufa'a, dan pembela-pembela atau penolong. Dia tanya melaki bab pemerintah atau orang kaya, nak wasilah, nak agen, nak ejen ke, nak agen yang mengantarkan proposal tanya ke gubernur. Yang mana itu awaknya tak duit biaya, duit bantuan laki fi. Saya tanya mazhab Hanafi, tapi kaya laki fi. Alian nak syufa'a pembela, penolong, syafi'. Itu mesti nak urang kampung dayo asisten gubernur, pegah agaknya. Alhamdulillah proposal drone sering long cikat-cikat buat bapak kai tebit. Yang mumpum ni ada pegahnya. Baik tengok biar alhamdulillah cinta. Tanya masuk ji pegahnya ni tayang pula lembu rekening nganya harapan. Oh je nak kirim rekening halung. Kirim kuron bacunya tengok ke nak hai pegah. Alhamdulillah tak kan. Ana mumpum. Ini minta melaki ba al-karim ba Allah hana gepegat perantara wasilah atau wasail. Langsung ba'dro gede. Dan hana syufa'a pembela, penolong. Fa idza kana hadhihi sifat, maka apabila adalah ini segala sifat-sifat, la yastahiquha, niscaya hana berhak akannya sifat-sifat tersebut oleh seseorang pun selain Allah Ta'ala. Mianyan sifat Al-Karim yang tergantungkan harapan dan segala kebutuhan getanya kepada Al-Karim tersebut, hana berhak menyandang gelar Al-Karim kecuali Allah saja. Apa kriteria karakter Al-Karim mana? Mulai empat pun. Idza kadara afa, idza wa'ada wafa, idza a'ta zada, la yubali kam a'ta wala liman a'ta, in rufi'at hajat ila ghairihi la yarda, idza jafa ataba wa mastaqsa wala yudhi',
man ladza bihi wal taja'a wa yughnihi 'anil wasail wasyufa'a. Yang karakter Al-Karim. Nyanyian karakter Al-Karim apabila adalah ini segala sifat-sifat la yastahiquha, niscaya hana diberhak akannya sifat tersebut oleh seorang pun selain Allah Ta'ala. Maka karenanya karakter yang naba Allah Ta'ala tak fayam bagi idzan alla tatakhattahu amalul muammilin. Maka sepatutnya ketika itu bahawa tidak melampaui akannya Allah oleh harapan orang-orang yang berharap kepada selainnya Allah. Maka ada kepada Allah tak gantungkan harapan. Jangan mengantungkan harapan kepada orang lain yang selain Allah. Kama qala ba'dhum, lagi gepegah li ba'dhum, haramun ala man wahadallahu rabbah wa afradahu ayyajtadi ahadan rifdan. Haram di atas orang yang telah mengesahkan Allah sebagai Tuhannya, wa afradahu, dan mengifrad ia akan Allah. Berarti katruk capaian atau tingkatan yang tanpa melihat orang lain dan amal diri sendiri. Ifrad Allah, Allah istiqlal, Allah tok yang dia. Yang hari mati hurungan ayyajtadi ahadan rifdan, bahawa meminta hajat akan seseorang akan satu hajat. Ijtadayan dari ijtada dan juga istajda. Ijtada atau istajda pulanan maknanya sa'alahu hajatan wa talaba minhu an-naf'a wal 'ata. Yang maknanya di mana ijtada laki manfaat bagi seseorang. Rifdan ar-rifdu al-'ata naji, pemberian. Haram di atas orang yang mengesahkan Allah akan Tuhannya, wa afradahu, dan mengifradkan akan Allah. Mana mengifradkan berarti katruk pada tingkatan atau tahapan katnyan hana ada kekalan amal orang lain dan amal draw sendiri. Yang natok bud Allah, yang mana ifrad Allah. Yang hari mati uringan bahawa gilake hajat akan seseorang akan sabuh hajat, akan sabuh pemberian. Maka saat Nabi Yusuf tubit dari penjara, Nabi Yusuf kan pastilah orang yang kabar tauhid, pastilah orang yang kabar ifrad Tuhan, sebab sirah Nabi. Saat tubit Nabi Yusuf dari penjara, pu yang keluar dari mulut Nabi Yusuf, hasbi min dunyakum dini wa hasbi min dini rabbi. Aku rasa cukup agamaku dari dunia kalian, duniamu, dan aku rasa cukup Tuhanku mengenai agamaku. Ini ucapan Nabi Yusuf. Karena orangnya katruk makam ifrad, katruk makam tauhid. Jadi hanale dia gantungkan harapan baru lain. Tadi ada yang bertubit dari penjara, bertubit dari raja, kan jasa raja yang dia buat Nabi Yusuf. Allah dia, bantuan Allah. Hasbi min dunyakum dini wa hasbi min dini rabbi. Menansi Nabi Ibrahim, saat Nabi Ibrahim pelantingkan ke dalam api, pelanting pusu ini dilempar dalam api dengan dipakai ketapel ke pusu saja. Pegak pusu raya ibu Nabi Ibrahim ni tarik ke jauh, tarik. Nah mari pelih pupa ke dia ban model jamun. Di saat ini planting Nabi Ibrahim kan le urung nonton kot jaya mandum. Pusuk Nabi Ibrahim, hasbi min suali ilmuhu bihali. Cukup bagiku daripada permintaanku, Allah mengetahui keadaanku. Allah kan tahu kondisi aku sekarang lagi ngapain ni. Ini kan Allah tahu kondisiku sekarang, kenapa aku harus meminta? Pakan kekelagian, kepegah dalam tafsir. Karena memang Nabi Ibrahim dia kalan Allah. Dia kalan Allah musyahadah yang kata makam syuhud. Asyara Nabi masa antar makam syuhud. Ini karena dia kalan Allah kan
Allah memang cik tengah pandang kan. Gedepu maka keun hasbi min soali ilmuhu bihali. Cukup bagiku daripada memintaku mengetahui dengan Tuhan dengan kondisi aku. Yang keun baru di samping. Hari di samping kan kabeh yang nak iba baca kan teklik itulah haji. Hai kan kagak pegah dia hai laki tolong mak Tuhan, bukan laki tolong ron sira nabi. Kayu tu Nabi Ibrahim kan. Upah laki tolong kan depu le Tuhan kondisi long tengah pu. Ini tiklah pu kai pasal lampu su tinggal irham tu. Dipupah laki-laki. Itu yang ada depu-depu melagu lah kat kafani ilmu rabbi. Lagu kan tadi pu bidan buat rasa. Kenggau kenda yang. Nah kan proken haba-haba yang menceritakan berarti hana taharap ba lain permintaan taharap Allah Al-Karim Maha Karim. Al-Karim a'ta walau min ghairi soal, memberi walau tanpa diminta. Upah lelaki makan depu kondisi dan yang perleh. Ya. Lebih wa ya sahibi kifbi ma'al haq waqfatan amutu biha wajdan wa ahya biha wajdan. Wahai temanku, berhentilah kamu denganku beserta Allah yang Maha benar. Waqfatan akan satu perhentian, amutu biha wajdan wa ahya biha wajdan, yang aku mati dengannya perhentiannya, wajdan hal keadaan sukacita, dan aku hidup dengannya perhentiannya hal keadaan sukacita. Wajidan yang maknanya al-hubbu wal hazan, kesukacita je, cinta dan sedih, sukacita je. Menyawijidu menyokasrah wa la illa makna al-ghina wal qudrah, kekayaan, kesanggupan. Yang mana kapu je pina lam kita lain yang ditulis syairnya nagbu barih wajidan. Wahai sahibku, berdiri berhentilah kamu denganku serta Allah yang Maha Hak akan satu perhentian yang aku mati dengannya dalam keadaan sukacita dan aku hidup dengannya dalam keadaan sukacita. Maknanya hanajak li harap bagop. Tak berhenti, tadang ino sajan Allah kiban yang berlaku dalam yang mati dekat ke mati dalam keadaan sukacita, yang udip dalam keadaan sukacita. Wa kulli mulukil ardi tajhad juhdaha fadzal mulkul la yuba wa la yuhda. Dan katakan olehmu bagi raja-raja dunia, tajhad, bersungguh-sungguhlah kamu akan kesungguhannya raja-raja dunia. Maka demikian kerajaan, kekuasaan itu kekuasaan yang tidak dijualkan dan tidak dihadiahkan. Jadi igatnya hanaga harap le bak manusia dan bak raja-raja. Yukun bak pegah siat bak raja-raja dunia, awakkah sungguh-sungguh huju. Sungguh-sungguh huju kapu habis wate kamu sungguh-sungguh huju beina kacurahkan kesungguhan ro bak kaharap sabo-sabo hajat. Hadin tem sungguh-sungguh harap sabo hajat bak urang lah. Tapi kekuasaan yang gemiliki li pensyairnya kekuasaan yang hanai publo dah nasone hadiah. Nenek beliau barang ada pak beliau. Jangan gantungkan harapan kepada Allah. Gara-gara gantungkan harapan kepada Allah tok-tok hana kepada manusia, kan gebi pu yang diinginkan kan. Tentu tak gebi kan kamu memiliki kan, menguasai. Di kekuasaan yang dimiliki kan, kekuasaan yang tidak dijual dan tidak dihadiahkan. Yang maksud daripada syairnya yang kena pegah tidak mengantungkan harapan kepada manusia. Manusia hanya mengantungkan harapan kepada Allah saja. Kan kemudian lanjut Ibnu Athaillah lam, bila di belakang tadi kita telah meyakini bahawa Allah Maha Pemurah, Maha Pengasih, Allah Maha Memberi walau tanpa diminta, maka lazim darinya la tarfa'anna ila ghairi hajatan, jangan kamu melapor kepada selain Allah akan satu hajat. Huwa muriduha alaika, yang dianya Allah itu yang mendatangkan hajat di atas kamu. Fakaifa
yarfa'u ghairu. Maka bagaimana mampu memenuhi atau menghilangkan oleh selain Allah, mengangkat oleh selain Allah akan barang yang ada dianya Allah baginya barang itu yang meletakkan. Batai di kena dia yang tukang buat beku ni hana pu tak benjaro. Ya kan? Ini sabah kebutuhan atau sabah bala musibah yang tertimpa tanya tukang letakkan Allah. Hana pu tak yo abad balanya bak manusia. Ibarat jih lagi benda yang dibeli jaro eskavator kan. Motor jaro menek mikun motor jaro eskavator. Nya nak pu dah cia coba dia abad dengan jaro tanya. Batai langkrung teli nah kada raya batai. Nya tukang pinah motor eskavatornya. Tak abad dia tanya mesti pluh dah abad ada ndai. Ada ndai li motornya sabah jaro sagai. Tanya si pluh tu. Kali dua, wa pluh boh jaro ndai lah. Maka bagaimana mengangkat oleh selain Allah akan sesuatu yang ada dianya Allah baginya sesuatu itu yang meletakkan. Apa yang Allah letakkan, apakah itu musibah, bencana, kesempitan hidup, jangan mengharap orang lain yang akan memindahkan, tidak punya kemampuan. Ibarat lagi batai bunuh yang tukang pedua jaro motor eskavatornya anak pun dah cia coba-coba pindah jaro yang mala yastati ayarfa hajatan an nafsih fa kaifa yastati ayakuna laha an ghairi rafi'an. Orang yang tidak sanggup bahawa mengangkat akan kebutuhan dari dirinya saja, bagaimana sanggup bahawa ada bagi kebutuhan dari orang lain dia yang akan mengangkat. 5 kebutuhan orang mentang sanggup penuhi, musibah orang mentang sanggup diatasi, gimana cara ini penuhi kebutuhan dan atasi musibah orang lain. Maka sudah tentu pasti gantungkan harapan, lapurkan harapan, harapkan semua harapan dan maksud kamu hanya kepada Allah, jangan kepada orang lain. Hanya Dia yang bisa memenuhi kebutuhanmu. Hanya Allah yang bisa memenuhi kebutuhan kita. Maka jangan meminta suatu hajat kepada selain Allah, karena Dialah yang menurunkan hajat itu kepadamu. Bagaimana mungkin selain Dia mampu mengangkat segala apa yang telah diletakkan olehnya sendiri? Dan bagaimana mungkin orang yang tidak mampu membebaskan dirinya dari suatu hajat dapat membebaskan orang lain dari sebuah hajat? Jadi inti daripada kalam hikmat di sini, segala sesuatu selain Allah tidak layak dan tidak pantas sebagai tempat bermohon dan meminta sesuatu bantuan. Sebab pada kenyataannya mereka sendiri tak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya sendiri. Bagaimana memenuhi kebutuhan orang lain? Jadikanlah Allah sebagai satu-satunya tempat kita memohon dan menyandarkan harapan kita. Idza auradallahu ta'ala 'alaika hajatan aw anzala bika nazilatan fa'lam annahu la rafi'a laha siwa. Id yastahilu ay yarfa'a ghairuhu ma kana huwa lahu wadi'an li subuti tauhidihi fi alla fa'ila siwa. Apabila mendatangkan oleh Allah di atas kamu akan satu hajat, au anzala bika nazilatan, atau menurunkan oleh Allah dengan kamu akan satu musibah atau bencana, fa'lam, maka yakinlah sungguhnya pekerjaan tidak ada yang mampu mengangkat bagi musibah tadi selain Allah. Id yastahilu, karena mustahil oleh bahawa mengangkat oleh selain Allah akan apa saja yang ada dianya Allah baginya itu yang meletakkan. Disubuti tauhidihi, karena telah tetap keesaan Allah pada bahawa tidak ada yang berbuat secara hakikat selain Allah. Secara hakikat hana yang berbuat selain Allah. Menyata anggap naurun lain yang mampu mengangkat musibah dan kesempitan hidup kitanya dengan naurun lain yang punya kekuatan untuk berbuat. Padahal fa'il secara hakikat Allah anaurun lain. Maka dia yakini bahawa tidak ada yang mampu menghilangkan nazilahan bala atau musibah kecuali Allah. Karena mustahil orang lain yang akan mengangkat apa yang Allah letakkan. Allah letakkan hajat pada diri kita sehingga kita membutuhkan kepada sesuatu.
Allah letakkan bencana dan kesempitan hidup pada diri kita, tentu Allah yang bisa mengangkat kesempitan dan musibah tersebut, bukan orang lain. Wa idh huwa ghalibun ala amrih la yughalibuhu ahadun. Alasannya karena dianya Allah itu yang menguasai atas perkara perintahnya Allah. Umantang perkara persoalan yang Allah buat, Allah sendiri yang menguasai, bukan orang lain. Yang manusia nak kadang-kadang atai pubut li manusianya yang kuasai gop. Ya kah? Hai dia kerja buat gop, dia kerja buat gop kan, dia dah kerja tanya. Yang kuasai orang lah, orang lain. Yang megah nan toke. Toke yang megah. Jadi dikuasai li gop tanya. Lagi yang si, lagi urang kerja buat tambang mana? Yang mati-matian risiko tinggi, so kau urang kerja buat tambang deh. Yang kaya yang kira po tambang, kira po mu pandai urang kerjaan, urang po perusahaan tambang. Pai Jepang kau tinggal, Singapura tinggal, macam kerja macam tambangan. Tadi menyebut tanya na urang lain yang menguasai. Tapi Allah la ghaliba ala amrih. Hana yang menguasai itu perintah atau perkara Allah. Ndro yang kuasai. La yughalibuhu ahadun, hana di mughalabah. Yang mughalabah yang pada masyarakat mana ji? Bergumul atau berselisih. Yang ghalibun menguasai, yang mughalabah yang saling menguasai, bergumul kan, bergumul atau berselisih. Hana sonek berselisih bab perkara Allah seseorang pun. Wa yastahilu aidan ay yarfa'aha anka man la yastati ay yarfa'aha an nafsih law nazalat bihi. Dan mustahil pula bahawa mengangkat akannya nazilah, akannya bencana atau musibah atau hajat benar daripada kamu oleh orang yang tidak punya kesanggupan bahawa mengangkat akannya hajat atau nazilah daripada dirinya sendiri, seandainya bertempat ianya nazilah dengannya orang tersebut. Disebuti ajizih wa za'fi, karena telah tetap sifat kelemahannya orang tersebut dan lemahnya orang tersebut. Nah, kalau kita banding Allah, tanya kah tetap atau kah jelas lemah. Jadi kiban tak nak gantungkan harapan bak manusia yang manusianya lemah. Wa minal muhal ta'alluquka fi hajatika biman huwa muhtad misluka. Dan termasuk sebahagian yang mustahil itu bergantung kamu pada hajat kamu dengan orang yang dianya orang itu sama-sama berhajat seperti kamu. Jadi tak gantungkan hajat harapan nanya bak orang yang sama-sama hajat. Lagi tak melakai bak orang kat sini lah. Lepas lakai mutang berusaha berapa? Ada euro hana pu datagun. Ilung pi kalau euro kan. Ibang dia bantu. Tak lakai mutang beru tak mutang bak orang yang hana berjebu 2 euro. Bantu dia baik kan kalau euro hana. Dia tak gantung harapan bak orang yang sama-sama mahajat lagi katanya hantar capai maksud. Kan qala ba'dhum, kan sebahagian mereka itu ulama, man i'tamada ala ghairillah wa huwa fi ghurur mimma la yadum wa la yadum syai'un siwa wa wadaimul qadim alladhi lam yazal wa la yazal. Oh galangan. Barang siapa berpegang arti selain Allah, maka dianya dalam tertipu daripada perkara yang tidak dawam. Tertipu bak sesuatu yang tidak berkekalan. Karena yang dawam Allah, manusia tidak dawam. Tanya tak iktimat terjadikan pegangan bak ada yang hana dawam, yang sama lagi tak apa istilah je yang tak pegat rumah, tak pegat ke tamih bak pisang. Ha kan? Bak pisang hana trap je, tak buat saat bro bambruk roboh, bambatah roboh, rumah-rumahnya nerut. Maka ketamih rumah, pula rumah Aceh ke ngemita bak-bak yang lagi bak temantu yang kuat di trip bertahan. Yang bak pisang dah pegat ketamih rumah Aceh nak trip, siap dah kai. Ini menansi ditanya kata jadikan iktimad pegangan tanya atuh yang kan Allah, nya kira tanya kata tertipu dengan benda, dengan sesuatu yang tidak ada dawam. Maka dia orang itu dalam tertipu dengan daripada barang yang tidak dawam. Wala yadum syai' siwah, dan tidak ada yang dawam sesuatu selain
Allah wa huwa ad-daim kadim. Dianya Allah itu yang daim al-kadim. Ti Allah daim, la yalhaquhul apa dia? La yalhaquhu adam. Kadim, la yasbiquhul adam, alladzi lam yazal, tidak hilang, wa la yazal, dan senantiasa ada. Wa ata'uhu wa fadluhu daimani, pemberian Allah dan karunia Allah berkekalan, terus menerus, mana berkekalan. Fala ta'tamin, maka jangan kamu berpegang ila alama yadum alaika minhul fadlu wal ata, kecuali di atas zat yang terus menerus di atas kamu daripadanya zat oleh anugerah dan pemberian. Fi kulli nafasin wa hinin wa awanin wa zamanin, dalam setiap nafas, setiap masa, wa awan wa zaman sabohan. Amnyohin yang zaman ubudi, hina julusi, ketika dudukku, duduk kehanagakan zamani julusi. Nyan lagi mato nyan menan je nyo nafas yang per detik. Nyo hin yang yatuhnya mecut. Nyo awan yatuhnya mecut. Nyo zaman yang katrip ka bagian metun. Maka dalam raja ke jamun ke ada ke jamun ke merasa sudah yang pajan ni na pernah ni jauh Padang Sumatera Barat. Na jamun yang merujuk dak kenjamun bajan nya belian kali ke anje kenjamun ka baru kenjamun yang bukan metun nah ambil jamu yang banyak-banyak di menteng jai kulamin ana yang kejadian ti belian kali ke kenjamun jamun ni long nang jak bandar pajan ai belian kali ke yang salah pasal makanya lagi ketulis haju nyo nafas kan setiap hentakan nafas per detik berarti nyo hin ni yatuh yang lam nya awan ni artinya lam, nya zaman yang kebagian menahun. Arti jangan kamu berpegang kecuali hati Allah yang kekal di atas kamu dari Allah oleh karunia dan pemberian, yang pemberian Allah yang setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun, setiap bulan yang ditun. Nya 12 bulan yang ditun, yang 30 tahun yang satu dekade kena, satu dekade. Satu dekade 10 tahun, 30 tahun satu abad, 30 tahun satu milenium. Nah, nama baik istilah dalam buku kan. Ya kan? Yang Arab satu 10 tahun yang satu akdu. Akdu yang satu dekade. Menyo 30 tahun yang satu kurun. Oh kalau Qala Ata'u al-Khurasani, kan Ata' al-Khurasani, semoga ridha oleh Allah daripadanya, lakitu Wahab bin Munabbih fit tariq, aku berjumpa akan Wahab bin Munabbih pada jalan. Fakultu, maka aku berkata, hadisni hadisan ahfaduhu anka fi maqami wa aujiz. Nebri hadis leron akan sabuh hadis ahfaduhu angka, yang aku hafad akannya hadis daripada engkau, fi maqami, pada kedudukanku, wa aujiz, dan ringkaskan bepa yang kan. Ini menjamun pulang salafus saleh kan, orang udip ba mazhab tabi'in dan atba'ut tabi'in uyubnya. Yang biasa saya merumpak ulama-ulama lain lagi hadis. Karena tanya kan kalau nak pembukuan kitab-kitab begini. Sudah punya ulama-ulama duduk dalam laki wasi kemudian biasa. Tidak kerja kitab menan bentuk-bentuk lafaz di. Tanya mana pun tu laki surah kitab tu. Surah kitab dia tahu kena. Ulama awak ana tak macam kalau nak pembukuan kitab-kitab Jadi dia merumpak ulama yang lebih-lebih yang laki hadis orangnya. Apa zaman ilmu fikih orang ngaku ilmu akhlak dan sawahnya melalui hadis lempu dalam nak buku dalam nak kitab. Jadi sahabat Ata' al-Khurasani merumpak dengan Wahab bin Munabbih berjalan. Merumpak laki jo hadis apa? Baurnya hana sia-sia intihad fursah ke, mengambil kesempatan. Nama merumpak dengan orang yang lebih dari gatnya, yang ngecok ilmu. Dia ada yang lain. Tak ada hana pelai le talara roda pega kamna mesa daja angure hantam pernah dah
dah tanyang ilmu belaing ada perah. Wa aujiz dan ringkaskan. Qala kun Wahab bin Munabbih auhallahu ta'ala ila Daud, mewahyukan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Daud alaihi salatu wasalam, ya Daud, amma wa izzati wa jalali la yastansiru bi 'abdun min ibadi duna khalqi a'lamu dzalika min niyati fatakidu samawati sab'u wa man fihin wal arduna sab'u wa man fihin illa ja'altu lahu minhunna farjan wa makhraja. Ama ketahui olehmu amanah makna untuk tafsir ni. Ketahui olehmu wa izzati demi kemegahanku dan keagunganku, la yastansiru bi tidak pernah meminta bantu denganku oleh seorang hamba pada hambaku, ketiadaan meminta bantu pada makhlukku, yang aku ketahui demikian daripada niatnya. Dapat som dengan Allah. Fatakiduhus samawat, fatakiduhus samawat, takiduan memperdaya atau bermaksud jahat. Kadaya kidu memperdaya atau bermaksud jahat. Maka memperdaya tipu akan si hamba bunuh le langit dan tujuh dan semua isinya, dan le bumi yang tujuh dan semua isinya, kecuali aku jadikan baginya minhunna nibak mereka itu memandum akan kelepasan dan jalan keluar. Menyona siro hamba ilake bantu baklung yang aso wahyu Allah kepada Nabi Daud. Menyonat siro hamba ilake bantu baklun hana ilake bak makhluk yang atanya bisa lung ketahui dari niat isi hati jih, sementara jih ditipu atau berbuat jahat terhadap jih oleh semua isi langit dan isi bumi, tetap akan lung berikan jalan keluar dan solusi. Yaman janji Allah. Karena dia dah gantungkan harapan laki bantuan ba Allah tok. Di kediman sabah dunianya padum na urang dunianya 5 miliar setengah 6 miliar. 6 miliar manusia ipegot perbuatan kesempitan mengancam katanya. Kan tidak dua orang ancam 6 miliar. Tapi tanya dah gantungkan harapan pertolongan ba Allah, Allah akan bagi jalan keluar. Mana fatakidu samawati sab'u wa man fihin wal arduna sab'u wa man fihin illa ja'altu lahu minhunna farjan wa makhraja. Ama wa izzati wa jalali wa azmati, dari olehmu demi kemegahan lun, kebesaran lun dan keagungan lun, la yasta'simu abdun min ibadi bi makhlukin duni a'lamu dzalika min niyati illa qata'tu asbabas samawati sab'i min duni. Tidak berlindung atau berpegang oleh seorang hamba daripada hambaku dengan makhluk, bukan dengan aku, yang aku ketahui demikian daripada niatnya, kecuali aku putuskan akan sebab-sebab dari langit yang 7 min duni daripada bawahnya. Dalam satu niskah min yadih daripada tangannya. Yang cocoknya min yadih. Nyatanya hana tak berlindung dan tak lake bantuan tak berpegang ba Allah, tapi tak lake bantuan berpegang ba makhluk tok. Kan ba Allah. Nya Allah akan gekoh sebab-sebab. Sebabnya sesuatu yang rukun mendukung, sesuatu yang menjadi sarana atau faktor untuk tercapainya tujuan dan yang sebab tu. Itu untuk dalam pem dari Mekah usaha yang ke sebab kena. Jadi menyata gedi kitanya ada laki bantu ba makhluk tok hana laki bantu ba Allah gekah sebabnya. Dari man 7 lebih langit gekah. Maka 100 teruk maksudnya yang aku putuskan akan asbab langit-langit yang 7 min yadihi pada tangannya. Yang dalam niskah lain min yadihi kan min dunihi. Wa askatul arda min tahtihi. Yang minta min tahtihi juga cocok min dunihi. Wa askatul arda min tahtihi, dan aku tenggelamkan. Askatu dalam niskah lain
makna ji kan askatu, tapi purakan yang makna gerhana pun khasaftu, khusuf deh. Khusuf kan tenggelam ni, tenggelam mana din hana nampak li kagerhana. Tapi milang kitab hadis la ilam lafai arzakhtu, radhkun ni, radhkun kan pecahan roti ni. Arzakhtu, aku pecahkan akan bumi pada bawahnya. Anda rempak tapu gekok, yang kata-kata kiasan di gekok bumi dia ada pula tanaman nempu hau di mana berhasil pun gak di timur dia kapanen agar ting atau gak di timur ketika panennya kai trinium dia tak pula mahai dia panen kai trinium atau banjir nyan makna asakhtul arda min tahtihi. Nyalah hadis arzakhtu pecahkan, aku pecahkan akan bumi daripada bawahnya. Wala yubali fi ayyi wadin halaka, dan aku tidak peduli pada barang mana lembah mati ia. Berana terima tanya hana talake perlindungan tak berpegang dengan Allah tapi dengan makhluk tok-tok Allah bengih gekoh sebab yang na di langit tujuh dan yang na di bumi dan tekedi mati tu hana berumun menai gede. Allah ubali tidak aku peduli pada barang mana wadi, pada barang mana lembah halaka binasai ia. Qala Muhammad bin Husain bin Hamdan, berkatalah Muhammad bin Husain bin Hamdan, kuntu fi masjidi Yazid bin Harun, adalah aku pada masjid Yazid bin Harun. Yazidnya khalifah oleh Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid ayah kan Yazid anak ke. Adalah lun pada masjid Yazid bin Harun nanti di Baghdad, kerana pusat khilafah Abbasiyah di Baghdad. Adalah lun dalam masjid Yazid bin Harun. Wa kana ila jambi rajulun, dan ada kepada sisi lun seseorang. Sampingnya dia dengan duduk dalam masjid nanti ada orang. Qultu lahu, yang aku berkata bagi orang tersebut, mas muka, siapa nama kamu? Faqala, maka berkata rajul tadi Sa'id. Jadi cerita le tengku Muhammad bin Husain bin Hamdan dengan nanti saat jamun nak pernah tengah duduk-duduk di masjid Yazid bin Harun, tiba-tiba nasira ragam di sampingnya ketanya, mas muka, what's your name ni? Jawab Sa'id. Nama lung Sa'id. Faqultu, maka lung kenlang kendengku Muhammad bin Husain, ma kuniyatuka, siapa kunyah kamu? Sebab orang Arab biasa pakai kunyah. Kala Abu Usman, lungnya Abu Usman, Abu Usman tu. Fasa'altuhu an kisatih wa khabari, maka aku tanyakan akannya rajul tadi mengenai cerita dan kabarnya. Tayang tu dah pubuk kena gamna Abu Gahra ke Abu Usman nan ganyan so benar Sa'id. Kalau tanya tentang pak kampung hana ka perahli habitat payang tak cerita. Kok juga tanya tentang kisah dan kabar lah. Pak kampung alian pu tujuan hingga katruk ni kena kan. Alian pu bak jaro lagi proposal lagu. Tanya kok ji. Tanya lah Pak Abu Sumanyan le so benar le Muhammad bin Husain bin Hamdan. Faqala, maka kun Abu Suman atau Sa'id benar, nafadat nafakati, habislah belanja lu. Lu nak punali kabeh belanja. Fakultu, maka lu tanya ke Muhammad bin Husain, Mbak Abu Sa'id benar, Mbak Abu Suman. Wa man tu amil, mamnya kabeh belanja so yang digantungkan harapan ini. Wa ma tu amil lima qad nazala bika. Siapa yang engkau berharap bagi barang yang sungguh telah bertempat dengan kamu? Sekarang bertempat kefakiran dengan kamu. Hai kabeh belanja ka fakir, kefakiran bertempat dengan kamu. Siapa yang kamu gantungkan harapan untuk menghilangkan kebutuhan kamu, untuk menyampaikan atau memberikan kebutuhan dan hajat kamu. Mana kira-kira kita tanya oleh Tengku Muhammad bin Husain mana? Faqala, maka jawab Abu Uthman, Yazid. Dia tengah lempreh raja. Maka ia buat sembahyang nom sigat kan. Lempreh payang debit. Ada turahnya untuk merompak orang dia kan tahu beti.
Pak urang nak dua beti ada tanya hai pupuk kena. Puna perle. Hai perle bantuan macam. Mamak tahu nak harap bantuan hai bawa beti. Ke tengah lompreh bayang tebit. Nak ajuk proposal. Fakultu maka lungkun kenengku Muhammad bin Husain idzan la yus'ifuka bihajatika wala yunjih talabaka wala yubliuka amalaka. Mio menan hai tungku Abu Uthman, mio harap menghilangkan menyampaikan kebutuhan ron Mbak Yazid. Mio menan la yus'ifuka bihajatika, tidak akan menolong engkau dengan kebutuhan engkau. Wala yunjih dan tidak akan memenuhi akan permintaan engkau dan tidak akan menyampaikan akan engkau akan harapan engkau. Lagi yang jauh di tengku Muhammad bin Husain menyebab Yazid negantungkan harapan yang kakek hana gebi bantuan menengang keron hana tolong isah nyen tolong nai hana gebi bantuan kebutuhan ron hana tolong kebutuhan ron dan hana penuhi permintaan ron dan hana sampaikan harapan ron. Faqala maka jawab Abu Uthman wa ma ilmuka bihadza, apa ilmu kamu dengan ini? Dasar pun pegah lagi kan. Moga bi rahmat akan kamu oleh Allah. Bi sampai menan gede berat tak guna kegelung sampai ni yakin gede han akan gebantu le khalifah, han akan gebantu le upati you know. Bukan lagi kadang saya ngaji pegah kan. Engkau penasaran dengan Abu Uthman, kau tanya wa ma ilmuka bihadza. Qultu lungkeun kenengku Muhammad bin Husain inni qara'tu fi ba'dil kutub. Wa sungulun nalu baca dalam sebahagian kitab-kitab annallaha azza wa jal yaqul, Allah azza wa jal berkata ia berfirman ia wa izzati wa jalali wujudi wa karami wa irtifai fawqa arsy fi uluwi makani la aqta'anna amala kulli mu'ammil li ghairi bil iyas. Demi kemegahanku, keagunganku, pemurahku, wa karami. Yang beda menyujud lebih tinggi, jud qablal ata, karam ba'dal ata. Hukum dan nyujud yang ata qabla soal, karam ata ba'da soal. Demi kepemurahanku, wartifai dan tinggi aku di atas arasku pada ketinggian tempatku. La aqta'anna, benar-benar akan aku putuskan harapan setiap orang muammil yang berharap bagi selainku bil iyas dengan memberinya putus asa atau keputusasaan. Jadi Allah gemusumpah bahawa orang yang menggantung keharapan kepada selain Allah akan keputuskan harapan dia dengan diberi keputusasaan. Wala aksuannahu saubal madillah indan nas, dan demi benar-benar akan aku pakaikan orang tersebut pakaian kehinaan di sisi manusia. Tanya dah gantungkan harapan bayangkan Allah, Allah akan kebusuk pakaian kehinaan. Ingat tengok megade melaki-laki bak urang. Karena hina di deut tu. Dak ai deut. Ubu dah kena baro ke bandu. Nak ladum kam baro bisa nyoban. Nah yo mudah sedekah kemuta bahasa ya. Bahasa nah mudah-mudah. Kami aku punya kota ubu tu be kedai sama langa. Nanti le raun apa ngasiga baru posibelah tu bahasa dalam. Jadi matanya tak harap dah gantungkan harapan bayangkan Allah, Allah akan gepu pakai ke danyo pakaian kehinaan. Tentang makna pakaian kehinaan yang tak bisa lepas kerana pakaian akan menyatu dengan tubuh. Jadi kehinaan di sisi manusia yang menyatu dengan danyo, lagi ibarat pakaian. Wala unahiyannahu nahari tanha menyingkirkan, tanhiyah menyingkirkan. Wala unahiyannahu, dan demi benar-benar akan aku singkirkan orang tersebut min qurbi daripada dekatku. Puji'uh dan hantu Allah. Wala uqati'annahu min wasli, dan akan aku putuskan ia daripada bersambung denganku. Ayu ammilu ghairi fin nawaib wa syada'id biyadi, adakah menggantungkan harapan ia akan selainku pada segala bencana dan kesempitan hidup yang ada dalam kekuasaanku. Bencana dan kesempitan hidup yang aku berikan kepada manusia
yang kendalikan aku. Tapi kenapa dia menggantungkan harapan untuk hilangnya bencana dan kesempitan hidup tersebut kepada orang lain yang bukan aku, sementara kendalinya ada sama aku? Mana kira-kira Allah gekun? Adakah menggantungkan ia akan selain aku pada segala bencana dan kesempitan yang ada di tangan aku? Wa ana unji, padahal aku yang akan memberi kelepasan. Wa yurja ghairi, dan diharapkan akan selainku. Wa tutarraku puan inna lam niskalain bil fikri bil faqri wa tutarraku bil faqri abwabu, diketukkan dengan kefakiran atau dengan hajat akan pintu selain aku, padahal di tanganku itu kunci pintu. Jadi dia ada kunci pintu untuk broken tercapai maksud kedayangan bajar Allah. Tak lagi bak pintu yang lain, pintu yang ada kunci. Tapi mia fikru je sid sebab kan fikru na makna alhammu, hammu kesusahan atau kekhawatiran. Dan mengetuk di bandawanan, mengetuk oleh kesusahan. Kedah ba'li taniska dalam niska lain bil faqri wa tutaraku bil faqri abwabu. Memang cocok you diketukkan dengan kefakiran akan pintu-pintu selain aku. Hanya fikiran fikru nama makna kesusahan atau kekhawatiran. Nyane juman kalau tulis baru-baru dan mengetuk oleh kekhawatiran atau kegundahan urang buno akan pintu yang selain lun. Khawatir tanya terhadapi sabau bencana atau sabau kesempitan hidup kena. Kekhawatiran katanya mengetuk pintu selain Allah, selain lun kan Allah. Padahal di tangan lun itu kunci-kunci pintu. Wahia mughallaqah, dan dianya pintu selain long itu terkunci. Wababi maftuh, pintu aku terbuka. Liman da'ani, bagi siapa yang berdoa atau meminta akan aku, yang menyeru akan aku. Jadi tanya tak harap watena kesusahan dan kekhawatiran tak ketuk pintu yang kan pintu Allah. Padahal kunci pintu wa Allah. Tak harap pintu yang terkunci, padahal pintu Allah terbuka. Allah open house waplo pejam kalau raya mentang. Tengok galak dia laki bantuan ba rumah-rumah yang kan open house, closed house. Lawan open kan close, closed kan closed tu lah ilmunya. Kan man dzalladzi ammalani linaibatin faqata'tu bihi dunaha. Kabungai Allah. So katanya man dzalladzi, siapa orang yang menaruh menggantung harapan akanku bagi satu-satu musibah, maka aku putuskan dengannya di bawah musibah tersebut. Jadi bertanya dia, seorang orang yang pernah gantungkan harapan baklung mati dihadapi musibah yang lun berkecewa je, lungkoh je di bawah musibahnya hangga surut. Mana kira-kira yang saja. Mana orang anak keluar dari musibah dan bencana yang mungkin anak gantungkan harapan kau Allah, enggak harap manusia, enggak harap Abu Dodo aja ya bi bantuan. Aku handrot terus. Ni tanya man dzalladzi, siapa orang yang menggantungkan harapan akanku bagi satu musibah atau malapetaka, maka aku putuskan dengannya di bawahnya musibahnya. Wa man dzalladzi rajani li 'azimi jurmi faqata'tu raja'ah minni, siapa orang yang berharap akanku li 'azimi, karena rayu dosanya, maka aku putuskan akan harapannya daripada-Ku. Karena tanya hamba yang berdosa harus kuat raja. Mereka tanya rayu kau putus asa, minta taubat natim, tanggap lahir jika sonra neraka. Wah, mana juga deh kan. Yang menyerayu kau, menyerayu raja, tanya mentang mampu untuk
Mentang tak tim upayakan untuk berbenah diri, untuk dah keluar daripada perbuatan-perbuatan dosa. Nya rayu daja akeun. Kita yang di Allah seorang yang diharap baklun karena rayu dosa ji, maka lun putuskan harapan daripada lun. Hana lagi yang jurmi dosa, menyojirmi tubuh atau bentuk, menyojarmi sampan, dayung, sampan, sampan, perahu. Di beda harkah, beda makna. Jarmu, jurmu, jirmu. Nyojirmu jismon, tubuh. Nyojurmu yang dosa. Nyojarmu yang sampan atau perahu. Ni'azimi jurmi, yang dosa jurmi. Kata tu kan, amman zalladzi kara'a babi falam aftahu lahu. Atau siapa orang yang mengetuk pintuku maka tidak aku bukakan pintu baginya. Ja'altu amala khalqi baini wa bainahum muttasilah. Aku jadikan akan harapan makhlukku di antaraku dan di antara mereka itu bersambung, connect. Bersambung, connect. Jadi Allah Taala jadikan harapan tanyo antara kita dengan Allah, harapan itu terconnect. Tapi tak harap manusia hana terconnect, hana pre-pre, hana terus. Mandanya rupanya hana connect. hana terconnect, nak ada kirim proposal. Terus ajudan lagi, ajudan ajuk bapa aku bantu bro. Tapi hana terconnect ke, hana muttasilah ke. Tapi nya gantungkan harapan ba Allah terconnect. Hana itilah hana disconnect. Yang manusia hana itilah disconnect, tidak terconnect. Yang Allah hana itilah disconnect. Tapi pas sinyal. Manusia ada nanti orang nak pas sinyal. Hek dah connect hai tinda mong. Yang Allah tapi dah mong. Sinyal satelit mungkin kan. Kan ada bak tower. Tengok sinyal bak tower, kadang-kadang bak perde yup tower tadu, ana pas je sinyal. Dah kabak perde ni. Yang Allah tapi pas sinyal ada HP satelit. Oh kan. Aku jadikan akan harapan makhlukku di antaraku dan di antara mereka itu akan terconnect. Fata'allaqtu bi ghairi. Fata'allaqtu bi ghairi. Fasaboniskah faqata'tu. Dalam kitab-kitab yang ditulis hadisnya faqata'tu sini. Kan fata'allaqtu. Faqata'tu betul yang fata'allaqtu. Aku jadikan akan harapan makhlukku di antaraku dan di antara mereka itu muttasilah, bersambung. Faqata'tu bi ghairi, maka aku putuskan dengan selainku. Di gedanyo yang ka connect ke dengan Allah, harapan gedanyo connect dengan Allah ke puputuh harapan ba urun lain. Wa ja'altu raja'ahum mudakaran lahum indi, dan aku jadi akan harapan mereka itu disimpankan bagi mereka itu di sisiku. Dek dia hendak bedruk nya aku bah. Bagi hendak sia-sia. Pu yang dah harap ba Allah nya hendak bedruk ate dunia tetap mudakaran. Gepegak yang ke deposito amal tanyo. Gekubah. Falam yardau bi hifzi, maka mereka tidak senang dengan pemeliharaanku. Nak galak lagi kan. Wa mala'tu samawati, dan aku penuhi akan langitku mimman la yamulluna, daripada orang-orang yang tidak pernah jenuh atau bosan akan mengucap tasbih kepadaku. Min malaikati, daripada malaikatku. Wa amartuhum, dan aku perintahkan mereka itu, orang-orang atau malaikat yang tidak pernah bosan bertasbih, Allah yughliqul abwab baini wa baina ibadi, buat tidak mengunci oleh mereka itu akan pintu di antaraku dan di antara hambaku. Falam yasiku biqauli, hai patih silih mereka itu hamba dengan ucapanku. Yang dumnankah? Ana percaya aja kan. Mantai gantungkan harapan ba urun lain. Alam ya'lam man tarakathu naibah min nawaibi annahu la yamlik kashfaha ahadun ghairi. Adakah tidak mengetahui ianya si hamba oleh man yang datang akan nyaman oleh satu musibah daripada musibahku, annahu la yamliku kashfaha ahadun, sesungguhnya pekerjaan tidak memiliki
kapasitas untuk menghilangkan musibah seseorang pun selain aku. Puan itu pulih orang yang kena musibah wadah bawah nak sau'ib pinah musibahnya nyokelung. Famali arahu bi amalihi mu'ridan anni. Kenapa bagi aku lihat akan si hamba dengan harapan-harapannya hamba berpaling daripada aku. Harapan dia kan membawa kepada aku, tapi harapan membawa kepada orang lain, berpaling daripada aku. Famali arau lahian, dan apa bagi aku lihat hamba-hamba tersebut lahian. Lahiannya senang-senang, main-main, senang-senang atau makna mendekati. Wamali arahu lahian bisiwaya, dan apa bagiku aku lihat akan hamba tadi bersenang-senang atau mendekati bisiwaya dengan selainku. A'taituhu bijudi malam yas'alni, padahal aku memberi akannya dengan kepemurahanku apa yang tidak dia minta akan aku. Kemudian intaza'tuhu, aku cabut akannya apa tersebut darinya, maka tidak pernah dia meminta akanku untuk akan mengembalikannya. Ni getes oleh Allah. Dia gebi tipu ucap pulang. Ucap pulang hantar dalam kele buat Allah, dan mengadu buat manusia. Manusia dah curhat manusia. Nasib bapanya dah jawab apa je. Padahal tu getes saya orang dia kejut dah siat. Ucap pulang. Dia ucap pulang kena kalan punai la kele maksud. Laki buat Allah tu ji. Hana. Buat orang masa dia kau menang kah? Dia nak kehilangan sesuatu kan curhat buat manusia. Manusia. Telefon dengan laki buat Allah. Kau gebi. Nak ucap pulang kadang-kadang untuk ucap badayan. Untuk getes ke uji. Hana laki buat Allah untuk gerat kembalikan atayan ke katanya. Yang mana summa intaza'tuhu minhu falam yas'alni raddahu wa sa'alahu ghairi. Ya laki akannya atau yang kalun cabutnya akan lain lun. Kenapa orang yang ada laki ke Allah si hantingat ni yang orang nak beri taufik oleh Allah si hantingat kita melaki Allah. Tena hijau Honda na berhasil tengok tabo usaha na pen tak boleh Honda dah icu na yang memang kai icu bapak curi laki balik kan pulang ai Honda lem dah turi ji dah turi dah beli si bagi kan Allah na duduk baru Allah dekat ile dah fikir kan pun kan mari abangnya Allah pihak nak gebi aja fungkan pududo sih baik tengok ada pududo dekat air mikir kalau tajak kena gede hana cid iriwang dalam matayan baru gede ba Allah kan pun kan aja ba Allah ka afatarani abda'u bil atiyah qablal masalah. Apakah kamu melihat aku mulai dengan memberi sebelum permintaan. Summa us'al bi as'alu us'al, kemudian dimintakan akan aku fala ujib sa'ili, maka tidak aku perkenankan akan orang yang meminta. Puna pernah kekalan ngedayang ilung long beri pemberian tanpa dilake, kemudian wadai lake hana lun terima permintaannya. Abakilun ana pukuhlun krit kun Allah fayubakhilni abdi, maka disifatkan dengan bakhil akan lun li hamba lun. Yubakhilnian beda makna dengan bakhil. Yubakhil krit, makna bakhil puran bukhlun imsak minal infak, tertendroi pada infak hendak tim sumbang ya kun bakhil atau krit. Menyo makna yubakhil dia dari bakala yubakhilu tabkhil. Menyo tabkhil maknanya menuduh bakhil. Tak pegah orang lain krit nya kun tabkhil. Menyo bakhilnya sifat bersifat dengan krit. Abakhilun ana fayubakhilni abdi, kan apakah saya orang kikir kata Allah, maka menuduh saya kikir oleh hambaku. Alaisat dunia wal akhirah li, apakah bukan dunia ini dan akhirat milikku. Au laisar rahmah wal fadlu biyadi, ataupun bukan kasih sayang dan anugerah biyadi dalam kekuasaanku. Au laisal jud wal karam li, ataupun bukan pemurah li milik bagiku. Au laisa ana mahalul amal, ataupun aku memang bukan tempat untuk menggantung harapan. Tak payah oh lagi tu no. Lai wa aujid gua no. Pi kepayah hana lepas hana dapat aujid le. Adapun aku bukan tempat menggantung harapan. Faman dalladzi yaqta'uha duni, maka siapa yang akan memutuskan harapan selain aku. Wa ma asa ayu ammil muammilun,
Dan siapa harap-harap bahwa mengantungkan harapan oleh orang yang mengantungkan harapan. Maknanya saja so kira-kira yang dapat digantung harapan oleh orang yang berharap yang kelung kepada Allah Taala. Lau qultu li ahli samawati wa ahli ardi amiluni, seandainya aku berkata bagi penduduk langitku dan penduduk bumiku, amiluni, gantungkan harapan olehmu akan aku, summa ataitu kulla wahidin minhum minal fikri, kemudian aku berikan akan tiap-tiap orang dari mereka itu nibak fikri. Fikri yang bermakna kegundahan, kesusahan, gebi kesusahan atau bala, berfikiran. Kemudian aku berikan akan titip satu nibak mereka itu daripada kesusahan atau bala atau musibah, misal barang yang aku berikan akan seluruhnya. Mana kasa dzalika min mulki, tidak kurang demikian daripada kerajaanku oleh satu juzuk, atau hanya kurang oleh demikian nibak kerajaanku akan satu juzuk darah. Darah ini doi pe musabah juzuk zarahnya hanya kurang tekedi mantabah dunia dan mantabah langit. Allah Taala gebi kesusahan udip urang, kemudian gejuk tu yang ilake amandung gejuk hanya kurang dari kerajaan Allah mubajul bi. Kaifa yang kusu milkun kamil, bagaimana dapat kurang milik yang sempurna. Dia milik anak kamil, milik Allah milik kamil. Anak kaimu bermula yang mengurusnya miliknya, kayyimnya yang bertanggungjawab atau mengurusi. Bagaimana berkuranglah kerajaan yang sempurna, kepemilikan yang sempurna, padahal bermulalun itu yang mengurusinya kepemilikannya. Fayabu sulkanitin, maka alangkah celakalah orang-orang yang putus asa daripada rahmatku. Fayabu suman asani, dan alangkah celakalah orang yang maksiat kepadaku. Walam yurakibni, tetapi tidak murakabah akanku. Tanya maksiat ke Allah tapi hana murakabah Allah. Apa makna hana murakabah? Hana terjadikan keyakinan dalam batin tanya bahawa Allah selalu kepantau dan keawasi kita tanya. Wasabata ala maharimi, alangkah celakalah orang yang maksiat akan aku dan tidak murakabah akan aku. Wasabata dalam sebahagian niskah watawassaba, tawassaba dari wasbah, melompat, menyerobot, dan melompat atif perbuatan-perbuatan terlarang daripada aku. Walam yastahi minni, tidak pernah merasa malu daripada aku. Bewasabata watawassaba dari wasaba, watawasaba awai telam dulihda kan bawai watawasaba ala maharimi, dan melompat aktif perbuatan haram dari aku. Walam yastahi, dan tidak pernah malu daripada aku. Kabehan haba tepon tak panyangka haba Tengku Muhammad Hussein yang gekun ba Tengku Said yang kuniah ganyan Abu Usman yang ganyan dengan gepreh-preh Yazid dan Masjid untuk ni alake bantuan. Qala kun Abu Said buno atau Abu Usman rahimakallah, semoga gebi rahmat akan engkau hai Muhammad bin Hussein li Allah. Amli hazal hadis alayya fakatabahu, ni imla olehmu, diktikan olehmu, ajarkan olehmu. Amlian imla, imla nama dikti, nama talqin. Diktikan olehmu akan ini hadis di atasku. Kalau dikti fakatabahu, maka tulis li Abu Usman akannya hadis. Semua kala kemudian kena Abu Usman lam wallahi la aktubu hadisan ba'dah, demi Allah hana payah lelon tulis akan tabuh hadis pun sesudahnya. Katibnya sangka pangkai udit sampai mati. Yang bangkai udit sampai mati dah apa tulis hadis lain bah. Dalam ni surau Aceh nyo kasih ana payah beli nyo tentamai. Yang menan kira-kira gekun le Abu Usman le dengar pu yang disampaikan oleh Muhammad bin Hussein yang berkenaan dengan masalah jangan melapor atau menggantungkan harapan kita kepada selain Allah. Qultu, nya komentar Ibnu Abbad sebagai pensyarah kitab Matan Hikam. Qultu lungkun Ibnu Abbad wal aslul ladzi yanbani alaihi hadzal makna
huwa tahaqqukul abdi fi maqami husnidzan billahi ta'ala. Bermula pokok atau pangkal alladzi yang menjadi landasan atau pondasi terbina di atasnya asal oleh ini makna dianya itu memastikan oleh hamba pada posisi bagus dan dengan Allah. Yang baru na pangkai, baru na dasar tanyo hana talapur le segala kebutuhan kepada makhluk, hanya talapur kebutuhan kepada Allah sahaja. Yang bila getanyo kana pangkal atau pondasi. Apa pondasi? Iaitu berbaik sangka dengan Allah. Mereka hana berbaik sangka dengan Allah, tak anggap tapi Allah han akan gebetruk hajat tanyo, atau malah kadang bisa-bisa Allah hana mengedepu opi kondisi getanyo, truk kena kadang terbesit dalam benak getanyo, kadang Allah mengedepu tan. Ibang nak bantu. Atau yang lebih parah halam, yang kurang iman, truk batingkah kadang menatan. Ibang nak bantu tanyo. Yang parah halam, naudzubillah. Maka karena hana husnudzan dengan Allah, maka han mungkin dah gantungkan harapan. Di baru mungkin dah gantungkan harapan ke Allah saja, benar modal. Apa modalnya? Itu husnudzan billah. Yang komentar Ibnu Abbad. Pangkal yang terbina artinya pangkai. Landasan atau pondasi yang terbina artinya pondasi oleh ini makna, ini maksud. Dianya itu pasti si hamba pada makam husnudzan dengan Allah. Karena demikian masuklah muallif rahimahullah taala pada sebutnya muallif bi isrih dengan sesudahnya kalam hikmah likat benar. Faqala maka kun muallif illam tuhassin dannaka bihi li ajli husni wasfihi fahassin dannaka bihi li wujudi muamalatihi ma'an. Fahal awadaka illa husnan wahal asda ilaika illa minanan. Jika kamu tidak mampu memperbagus akan sangkaan kamu dengan Allah karena bagus sifatnya Allah, maka perbagus olehmu akan sangkaan kamu dengannya Allah karena ada muamalahnya Allah serta kamu. Fahal awadaka illa hasanan. Fahal awadaka illa hasanan. Maka adakah awadaka, awadan adat kebiasaan, maka adakah kebiasaan Allah akan kamu? Hal nafi. Maka tidaklah kebiasaan Allah akan kamu kecuali kebaikan. Wahal asda ilaika illa minanan. Dan tidak gebu sampai oleh Allah kepada kamu kecuali akan nikmat. Asdaan ausala sampai. Jadi maksud daripada kalam hikmatnya illam tuhassin dannaka bihi. Jadi yang inti dalam kalam hikmatnya membicarakan tentang Allah Ta'ala yang memenuhi kebutuhannya. Jadi karena Allah Ta'ala yang memenuhi kebutuhan dasar kitanya, maka landasan untuk mampu kitanya dah gantungkan harapan kepada Allah saja, kitanya harus bisa terpastikan, atau dalam bahasa lain kitanya harus dah miliki husnudzan dengan Allah. Sebab yang hana husnudzan dengan Allah kiban cara tanda gantungkan harapan ba Allah muka ke Allah na yakin tu, mantan ragu ke Allah. Maka oleh Ibnu Athaillah dilanjutkan kalam hikmat ganyan, jika kamu tidak memperbagus prasangka kamu dengan Allah karena bagus sifatnya Allah, maka perbagus olehmu akan prasangka kamu dengan Allah karena ada muamalahnya Allah beserta kamu. Muamalahnya nyolam hubungan manusia bersahabat. Nah hubungan, yang muamalah kan. Itanya hakikat dia, Allah akan bersifat dengan sifat kesempurnaan. Sifat sempurna yang Allah hana takalluf, hana gada-gada. Beda dengan menyebut itu yang takalluf, tapi punya sifat hana takalluf. Lazim ni melekat hana takalluf. Menyatanya hana mampu tak perbagus prasangka tanya kepada Allah karena memang Allah memiliki sifat yang bagus. Tak derajat bacut, tak perbagus
prasangka ke Allah, karena Allah nak hubungan dengan dia. Karena yang hakikat yang paling tinggi, memperbagus prasangka ke Allah, tingkatan keyakinan karena Allah memiliki sifat bagusnya, yang tingkatan husnudzan paling tinggi. Tingkatannya dah termecut. Jadi berprasangka baik kepada Allah karena Allah punya hubungan dengan kita. Biasa punya orang yang nak hubungan kan nak kepedulian kan gop figo. Jadi tanya tak tingkatkan etikad dan keyakinan tanya pada tingkatan atau taraf berprasangka baik ke Allah karena Allah memiliki sifat yang baik. Maka dah turun derajat, dah perbagus zan kepada Allah karena ada muamalat kita dengan Allah. Fahal awadaka illa hasanana, maka adakah atau tidak awadaka ngeperiwang takwid adat, adakah tidak membiasakan oleh Allah akan engkau kecuali yang bagus? Mana ji benar wate getanyo ta tingkatkan husnudzan tingkat pertama, karena le menoleh paling berjelas mengampun, karena husnudzan billah nak bagi dua macam. Na husnudzan tingkatan khawas, na husnudzan tingkatan awam. Menyo husnudzan tingkatan khawas, nyo husnudzan yang timbul akibat dari syuhud jamal wa ru'yati kamal. Karena melihat keelokan Allah dan melihat sifat kesempurnaan Allah. Nya menyo getanyo husnudzan ke Allah karena dihdakalon sifat keelokan dan kesempurnaan Allah. Nya husnudzan getanyo dengan Allah hampir putus-putus. Yang tingkatan khawas. Han sanggup getanyo tingkatannya karena dalam truk makam syahadah, dalam dihdakalon dengan mata hati itu tentang sifat kesempurnaan Allah dan keelokan Allah. Aku dah tingkatan husnudzan awam kan. Husnudzan awam timbul ji atau sumber ji gara-gara melihat ihsan Allah. Bahkan ron berbaik sangka ke Allah. Hai karena pengalaman gagal unggalan. Allah ihsan gepubuat lagi tengok. Hana bak long unggalan bak urang si. Hana bak urang si kalam bak nek. Hana bak nek kalam bak ngon, bak jiran. Tak urang lain dia kejak ublang. Insya-Allah nala rezeki. Tak urang lain dia melampuh ke pula tanaman na rezeki. Tak pula tanaman na yo. Kita yang legap nyan pakai yakin tak pula tanaman husnudzan. Allah akan gebi rezeki kalau melalui usaha pula tanaman. Memang kali pernah gebi sehingga ada husnudzan. Hai hana pernah gebi, kalian palain gebanding kena. Limpo man. Husnudzan na dua, na husnudzan awam, na husnudzan khawas. Nya husnudzan khawas berbaik sangka ke Allah memang karena kekekalan sifat Allah al-jamal al-kamal. Tapi orang awam husnudzan ke Allah sumbernya gara-gara syuhud ihsan dan husni muamalati wa imtinani, karena kekekalan ihsan Allah dan muamalah Allah dengan makhluk dan imtinan gebi nikmat Allah ke makhluk. Karena kekekalan Allah gebi nikmat ke makhluk sehingga agaknya berprasangka baik ke Allah, kerana kekekalan sifat Allah yang sempurna. Maka dikut oleh Ibnu Athaillah kan illam tuhassin, karena memang payah untuk tingkatannya, karena tingkatan khasah, tingkatan khawas. Illam tuhassin dan nakabihi li ajli husni wasfihi. Jika kamu tidak mampu berbaik sangka dengan Allah karena bagus sifatnya Allah, fahassin bihi, fahassin dhannahu bihi liwujudi muamalatihi, maka perbaik sangka kamu dengan Allah karena ada muamalahnya Allah serta kamu. Apabila engkau belum sanggup berbaik sangka kepada Allah lantaran kesempurnaan sifat-sifatnya, maka berbaik sangkalah karena muamalah Allah sertamu, karena pertemanan atau hubungan Allah sertamu. Bukankah Dia selalu memberimu sesuatu yang baik-baik, dan bukankah Dia senantiasa memberimu segala kenikmatan? Jadi senantiasa berbaik sangka kepada Allah, karena berburuk sangka kepadanya dapat merugikan diri sendiri, bahkan membinasakan diri. Makanya inti daripada kalam hikmat daripada Ibnu Athaillah.
Kan? Kemudian lanjut ada penolong. Husnudzan tingkatan khawas nya timbul daripada syuhud wasaf. Wal wasaf la yahtalif. Husnudzan tingkatan awam nya timbul daripada syuhud fi'il. Fi'il yatakallaf, berubah. Maka dalam pembahagian wahdaniyah yang naga penafi kam ba'dat dan kam ba sifat. Adapun ba fi'il naga penafi, ya kan? Kam ba fi'il kan naga penafi sebab memang buat Allah ada kan wahdah. Jadi getanyo awam penyebab atau sumber getanyo sehingga berbaik sangka ke Allah kerana takalan buat Allah. Gebi nikmat ke hamba. Buat Allah bisa berubah. Urangnya nak gebi nikmat sehingga hana. Tapi punya orang katruk tingkatan khawas berbaik sangka urangnya ke Allah kerana memang dihekalan Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan. Yang namanya sifat tidak berubah-ubah. Maka berbaik sangka mereka khawas kepada Allah juga tidak berubah-ubah. Karena orang yang kekalan sifat langsung. Menyugutannya awam takalan buat takaluh berubah-ubah. Ampun kan? Jadi beda ada dua tingkatan husnudzon. Husnudzannya ada dua tingkatan. Nah tingkatan khawas, nah tingkatan awam. Kemudian Abu Ali Ad-Dakkak nak pegah pada tempat lain tanda makrifah Allah tas'al hawaijaka kullaha illa minallah. Termasuk tanda makrifah bahawa kamu jangan meminta segala kebutuhan kamu kecuali dari Allah. Apakah kebutuhan itu kalat, sedikit atau jalat atau rayut. Contoh Nabi Musa. Nabi Musa tak gala punya keinginan hasrat untuk melihat Allah. Yang keinginan atau hajat yang besar ke. Kun ma Allah Rabbi arini anzur ilaik. Dan tak kala Nabi Musa mengalami kelaparan, berlai kepada sikret roti. Yang pergilah kepada Allah. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakirun. Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku bagi apa yang engkau berikan, engkau tempatkan kepadaku daripada kebaikan, fakirun, berhajat. Jadi Nabi Musa hajat yang kecil gelak kepada Allah, itu daripada zikrat roti. Hajat yang besar gelak kepada Allah. Maka li Abu Ali Ad-Dakkak ikun min alamatil ma'rifah alla tas'al hawaijaka illa ilallah kallat au jallat. Termasuk tanda makrifah Allah, kamu tidak meminta kebutuhan kamu kepada selain Allah kecuali kepada Allah saja. Apakah kebutuhan itu sifatnya besar atau kebutuhan itu sifatnya perkara kecil. Contohnya Nabi Musa perlu kepada roti saja, meminta kepada Allah. Ya kan? Kemudian kena syair la tas'alanna bani adam hajatan wasalil ladzi abwabuhu la tuhjabu. Wallahu yaghdhabu in tarakta su'alah wa bani adam hina yus'al yaghdhabu. Jangan kamu minta anak Adam, anak manusia akan kebutuhan. Mintalah akan zat, akan Tuhan yang pintunya tidak pernah terhijab. Allah marah jika kamu meninggalkan memintanya. Sementara manusia ketika diminta-minta marah sebalik je kan. Kemudian ada lanjut haba Ibnu Abbad, husnudzan billahi ta'ala ahadu maqamatil yakin. Bermula berprasangka baik, bermula bagus prasangka dengan Allah, itu salah satu makam, salah satu posisi, salah satu stasiun manusia dalam melakukan perjalanan menuju kepada hadrah ilahi. Salah satu makam iaitu husnudzan, makam yakin. Wan nas bihi, bermula manusia padanya husnudzan ada dua macam, na khassah na amma. Oh juna membeda dengan ada penjelasan yang kita lain macut. Fal khassah hasanudzan bihi lima huwa alih minan nu'ud saniyah. Maka bermula orang yang khusus itu geperbagus, memperbaik oleh mereka itu akan prasangka dengan Allah karena barang yang dianya Allah adanya barang. Pandai barangnya daripada segala sifat-sifat yang saniyah, yang tinggi. Jadi orang kasah geperbaik sangka ke Allah karena memang sifat
Allah memiliki sifat yang tinggi. Yang namanya sifat la yatakallaf, tidak takalluf, tidak berbeda, pasti sama lagi third. Jadi kalau orang dihekalan sifat yang lagi third hana berubah-ubah, maka jeroh prasangka urungan ke Allah tabi-tabi hana mubah-ubah. Dia menjadi itim jeroh menjanjan itim jeroh. Wasifatul aliyah, wasifatil aliyah, dan pada sifat yang tinggi yang tak bermakna. Orang dalam pegah orang yang berbeza, yang pegah yang beda antara naat dengan sifat. Yang sifat lawazim, yang naat awarid. Yang sifat yang melekat, naat yang sifat yang tidak melekat. Tapi yang dasar dari pendapat yang pendapat kuat, sifat dengan naat sabuh syai'un wahid. Wal amah, bermula orang awam, hasanudzan, memperbagus oleh mereka itu akan prasangka dengan Allah, limahum fihi, karena barang yang mereka itu orang awam dalamnya barang. Karena kekalan kondisi gaknya jerohdan ke Allah, nyogat kondisi jerohdan, hana gak kondisi hana jerohdan. Punya orang kasah benar kekalan sifat Allah, sifat Allah hana berubah-ubah. Punya kekalan kondisi tanya yang bi kondisi kegadanya Allah buat Allah bisa berubah. Mana buat Allah bisa berubah, bisa orangnya kepegat dan bahagia, bisa tinggal kepegat dan sengsara. Pane barang yang mereka itu orang awam padanya barang min saburin ni'am, saburin lapang atau makmur, daripada makmur nikmat, wa syumulil fadli, dan lengkap anugerah, wal karam, dan karunia tabihan. Wa tafaut bainal maqamain zahirun, bermula perbezaan di antara dua posisi benar, di antara dua kelas benar itu jelas. Di kelas awam dengan kelas khasah, level awam dan level khasah jelas berbeda. Karena yang satu melihat kepada sifat yang tidak berubah, yang satu lagi melihat kepada fi'il yang kemungkinan berubah. Walidzalika la yakhafu minat taghayyur wal inqilab fi ahadihima, la yakhafu minat taghayyur wal inqilab fi ahadihima ma yakhafu fil akhar. Karena demikian berbeda dua buah levelnya, tidak dikhawatirkan daripada terjadi perubahan dan berbalik pada salah satu keduanya, akan barang yang dikhawatirkan akannya pada yang lain. Punya orang kawas hana khawatir berubah, karena yang dihekalan sifat yang sifatnya tidak berubah. Sementara punya orang awam khawatir berubah, karena yang dihekalan fi'il ihsan Allah yang dihekalan kan sifat yang melekat. Kan liana arbaba makamil awal, karena pemilik makam pertama, dan makam pertama benar akasa, karena pemilik makam pertama lama tahaqqaqu fil ma'rifah billah, manakala telah memastikan oleh mereka itu pada makrifah dengan Allah, wahtadu, dan mengambil jatah atau mendapat bahagian mereka itu bi anwaril yakin, dengan cahaya-cahaya keyakinan dengan Allah, itma'annat qulubuhum, merasa tenang dan nyaman hati mereka itu, wasakanat, dan tenang jiwa mereka itu, falam yabqa fihim muttasa, maka tidak kekal pada mereka itu oleh lapangan yang luah, liwujudid tuhmah, bagi adanya rasa curiga kepada Allah, dan tidak kekal pada diri mereka itu oleh majal madkhal, jalan masuk bagi berburuk sangka. Karena orang yang kadihekalan sifat Allah yang hakiki, orang yang kali bisa memastikan orang yang makrifah Allah, pada saat kagem makrifah Allah turun cahaya keyakinan dalam hati. Dengan adanya cahaya keyakinan dalam hati, mereka akan mendapat jiwa dan hati yang tenang, hati yang nyaman, hati yang tenteram, tidak pernah rasa curiga dan rasa menuduh Allah, dan tidak pernah ada jalan untuk berburuk sangka kepada Allah. Yang menyuruh makam pertama. Wa arbabul maqam misani, pemilik makam kedua, yaitu ammah, husnud dan ammah, lam yartaku, tidak naik mereka itu an nadrihim, daripada sebatas pandangan mereka itu kepada perbuatan-perbuatan saja. Orang yang dia lembut tak kan, orangnya Allah nak gebi nikmat rezeki kita nya, ke jeroh zat, yang nak gebi ke buruk zat. Nanti yang tanya awam, hana tam daik tingkat, hantam level tak level tak tapi. Kalau habis level pun kali game over, tak game over. Bayang nampak level waduhnya. Ya lah, awak tak game over. Kali ulang dia buat pun gede. Jadi melevel pun han lewat.
Wahia mutalawinah alaihim, dan dianya perbuatan Allah berwarna-warni atas mereka itu dalam setiap hal. Yang namanya perbuatan ibarat pelangi penuh dengan warna. Jadi hendak sama-sama warna ji. Orangnya tanya warna hijau mungkin subuh warna singa, kelam hitam. Dia ada dia sama warna talawin. Talawin kan berwarna. Katanya makna lain berubah-ubah. Lagi bunglon, mulon kan berubah-ubah. Teja baun ke hijau, warna hijau, teja baba ke warna coklat. Jadi buat Allah Ta'ala-nya berubah-ubah, berwarna-warni. Yang namanya berwarna-warni tentu lagi ibarat pelangi kan banyak warnanya. Jadi berubah-ubah je. Jadi karena berubah-ubah tergantung warna. Jadi broken bagus prasangka dan tidak bagus prasangka kita kepada Allah kalau kita masih di level awam, dipengaruhi oleh warna daripada ihsan Allah. Ihsan Allah kepada kitanya berwarna hijau, ya, husnudzan kitanya kepada Allah juga berwarna hijau. Ihsan Allah ke kitanya berwarna hitam, maka husnudzan ke Allah hitam. Ihsan Allah ke kitanya berwarna kelabu atau abu-abu, maka husnudzan kitanya kepada Allah abu-abu, tidak jelas. Dipengaruhi oleh ihsan Allah. Karena dia dalam teruk hakikat, dalam dia sifat Allah yang kamal, yang jamal. Dan dianya af'al itu berubah-ubah atau berwarna-warni atas mereka itu. Sebenarnya mereka itu arbab makam sani dalam setiap hal. Wa inda uqu'i ba'dhi ma la yulaimuhum minha bihim rubbama tad'ufu an tahammuli makarihiha kuwa qulubihim. Dan ketika terjadi sebahagian barang yang tidak cocok, hana munasabat la yulaim, terjadi sebahagian barang yang tidak berkenan, tidak cocok akan mereka itu arbab makam sani, minha nibaknya af'al, dengan mereka itu terkadang-kadang lemah daripada menanggung perkara yang dibencikan dari af'al benar oleh kekuatan hati mereka itu. Maka gara-gara waktu kejadian ada yang hana truk lagi hun lemah, haik tak sabar, tahammul sabar, haik tak sabar bak hadapi ada yang hana truk lagi hun, lagi tak inginkan, lemah kekuatan hati. Fala tahsulu lahum al-bara'ah, maka waktu kalimah kekuatan hati, lemah iman, han hasil bagi mereka itu oleh kelepasan min khawatiri su'idzan billah, daripada goresan hati buruk sangka dengan Allah. Yang mana dipengaruhi la iman mana? Ada kejadian ada yang hana cocok lagi la iman mempengaruhi kepada goyang hati buruk sangka ke Allah. Waktu truk lagi tahun cukup jerah dan kepada Allah. Pak yang taduk pegah lah kerana tahaddus bi nikmat yang termasuk syukur, pegah lah alhamdulillah berhasil, mungkin kena si jerah nin. Nya jerah ni celaut darat Tuhan pelihara. Tikana juan, nya mio ada, mio truk lagi hut tanya. Ban wate truk kakal lagi keinginan hut tanya. Ka merasa galau, merasa tentang dunianya sempit. Tentang hanali harapan niku, ka butuh harapan. Macam-macamlah duman. Ni karena pengaruh lemah kekuatan ni, kekuatan iman. Watahdusun nafsu, watahaddasan nafsu bima yaqtadi wujuda hal'in wa jazain, dan ditahadus, dipegah-pegah, dimarit, bisikan dibisikkan oleh hati dengan barang yang kehendaki akan adanya perasaan duka dan gelisah, halaknya duka dan sedih ni, halak wa jaza gelisah. Jadi dah saat tengok kerana lemah hati benar, hana kekuatan hati, buruk sangka ke Allah, hati tengok selalu membisik sesuatu yang ujung-ujungnya atau berujung kepada datang kegelisahan dan kegundahan. Falyakun abdu inda dzalika musyahidan makna qouli azza wa jalla wa asa an takrahu syai'a fa huwa khairul lakum wa ma asbaha. Maka hendak adalah hamba ketika demikian kondisi itu melihat, menyaksikan akan maksud firman Allah azza wa jalla, dan harap-harap bahawa kamu benci sesuatu pada dianya itu yang terbaik untukmu.
Harap-harap kamu menyukai sesuatu padahal dianya itu yang buruk untukmu di sisi Allah. Wa ma asbahahu, dan barang-barang yang menyerupai ngangkeun Allahnya, ngangkeun Allah pada tempat lain kan laban makna ngatayan. Wal yukas an-nadir alal ghalib, maka hendak dibandingkan ada yang jarang terjadi di atas yang sering terjadi. Mana lebih sering terjadi kesenangan ketimbang kesusahan? Lebih sering terjadi kesenangan. Kesusahan tiga-tiga benar susah belum pejim. Yang sering senang an-nadir iaitu kesusahan, al-ghalib iaitu kesenangan. Kenapa watai kesenangan tanya husnudzan dengan Allah? Watai terjadi kesusahan padahal nyan perkara nadir hana husnudzan ke Allah. Seharujih menyawati terjadi kesenangan tanya husnudzan ke Allah. Watai terjadi ada nadir kesusahan tak kira sebab ada yang sering terjadi. Menyaidih itim husnudzan, ina husnudzan sit. Faham tak? Dalam ibarat lain hendak dikias oleh mereka itu ada yang terjadi sekarang alama madha dia tu yang terjadi belakang. Yang kakau likut Allah Taala geputruk logo lagi keinginan tanya. Sehingga katanya karena di kalian ihsan Allah berbaik sangka ke Allah. Urangnya takiyah batal likut berbaik sangka saja. Nya ukuran ke katanya awam. Menya urang kasah ana payah kiyah le. Kalan tong kalian kan pukiyah lo. Nak kiyah le bagaian. Qala Abu Muhammad bin Abdul Aziz Al-Mahdawi radhiyallahu taala anhu, husnudzan ibaratun an qat'il wahmi ayyakuna aw la yakun. Kun Abu Muhammad bin Abdul Aziz Al-Mahdawi, semoga ridha Allah taala padanya, bermula berbaik sangka itu ibarat kata lain daripada qat'il wahmi, memutuskan sangkaan, memutuskan praduga bahwa ada sesuatu atau tidak ada. Takoh waham, baik tak ingat-ingat punah puhana le, punah puhana kan. Koh waham bahwa ada atau tidak ada yang akan hujrohdan. Lianal wahma katilun, karena waham itu dapat membunuh atau mematikan. Wa huwa li waqtin sanin, dan dianya waham itu untuk waktu yang kedua, bukan waktu yang kamu sedang dalam waktu. Yang bertanya yang tengah dalam waktu yang kuputar waham. Yang tak wahamnya kata yang dalam teruk. Yang aku pun waham dengan terhadapi sesuatu berbaik sangka juga Allah baik waham. Karena wahamnya untuk ada waktu yang kedua kan kata ino atau kintu ada yang kino dengan terhadapi hana perlu waham. Dia hanya waham untuk waktu kedua bukan untuk waktu pertama. Oh kalau man famata a'taita udhunaka lil wahmi halakta wahdak. Kapan engkau beri telingamu untuk menerima waham, kamu binasa sendiri kamu. Maka dalikal isra' demikian juga mendengar dengan cara memperhatikan dengan telinga ila syaitan, kepada syaitan dan nafsu. Yang keduanya jinsun wahid, apa jenis? Beda merek jenis apa? Isra'nya istima' wa intibah nanti, mendengar serta memperhatikan. Yang isra', yang Aceh penga. Yang simak kadang-kadang dengar tok apa? Penga. Yang isra'an mubalarah lam. Istima' wa intibah, dengar dan perhatikan. Kah? Ho kalaman. Hingga kan tadi kepegah oleh Abu Muhammad bin Abdul Aziz Al-Mahdawi, menyatanya tapi penyung tu untuk tak dengar tak fahamnya lama mati thiro dina kena. Ai berudzan pun tidak ega bandung berudzan ni akamnya yang selalu berburuk sangka ke manusia, buruk sangka ke Allah, sempit dunia yang dia jejak tahu. Aku mati thiro dina. Wa kadzalikal isra' bil udhun, bi idzinan udhun. Demikian juga memperdengar dengan telinga kepada syaitan dan nafsu. Yang dianya itu jenis yang satu. Tak dengar syaitan, tak dengar ajakan nafsu, tak dengar ajakan bisikan syaitan, yang tanya pi akan bawa kepada mati tirodinan. Qultu lungkun kun Ibnu Abbad wa husnudzan yutlabu minal abdi fi amrin dunyahu wa fi amrin akhirati. Berbaik sangka dituntutkan daripada seorang hamba baik dalam perkara dunianya dan dalam perkara akhiratnya. Amma amrud dunyahu, adapun perkara dunianya, fa ayyakuna wasikan billah fi isalil manafi' wal marafiq ilaih min ghairi kaddin wala sa'yin fiha aw sa'yin kafih ma'dhunan fihi wa ma'jurin alaihi.
bihaisu la yufawwituhu dzalika syai'an min naflin wala fardhin fayujibu lahu dzalika sukunan wa rahatan fi qalbihi wa badani wala yastafizuhu talabun wala yuzijuhu sababun. Adapun perkara dunia tanya hamba bagaimana berbaik sangka pada persoalan perkara dunia, maka bahawa ada si hamba itu berpegang teguh percaya billah dengan Allah Ta'ala fi isalil manafi' pada sampai ke petruk segala manfaat dan segala perkara-perkara yang berguna ilaihi kepadanya si hamba min ghairi kaddin daripada tanpa kerja keras wala sa'yin dan tanpa berusaha padanya manfaat-manfaatnya. Au sa'yin kafif atau harus dengan usaha tapi usaha yang ringan. Ma'dzun fi diberi izinkan padanya wa ma'jur alih dan dipalakan katanya. Ya. Ku sewa apa beli pala? Sewa. Yang makjur pun. Ya. Sewa. Sewa yang makjur. Manaji mana untuk druk gedanya kepada manfaat si pupu, payah nak tak usaha dia, tapi kan usaha berat tak pi. Ima ada yang tak usahanya dibidin sehingga kita pakai manfaat atau pada sewa. Jadi nayah nak payah usaha tepu. Jadi perkara dunia mesti lagi ni perlu ke rumah, dah perlu ke kenderaan, duk naik jauh bandar. Mungkin dia yang dapat bak kalau nak langkah jauh bandar yang undang mertuh di langkah dari Semalanga aja. Jadi tanya tak percaya ke Allah untuk truk manfaat gedanya merumpuk jauh bandar. Hana payah kerja keras dah hana payah usaha atau payah usaha. Tak melaki dia bak gop nangan yang kena motor, laki dah ibidin. Petruk li motor manfaat motor yang katanya ke dia bandar Aceh atau usaha yang kafif tapi yang ma'jur alih pada sewa yang bihaisu dengan sekira-kira la yufawwituhu dzalik hana dipeleput akannya si hamba oleh demikian akan sesuatu ni bab but sunat dan sesuatu ni bab but perle, maka dipuwajib baginya hamba oleh demikian akan ketenangan dan istirahat dalam hati dan badannya. Yang kemudian mana husnudzan? Jadi husnudzan tanya ke Allah, baik tamita sesuatu daripada dunia dengan mati-matian. Misalnya orang kan jangan mati-matian mencari sesuatu yang tidak dibawa ke kubur atau mencari mati-matian sesuatu yang tidak dibawa mati. Jadi tamita tanya husnudzan ke Allah bab persoalan dunia, tamumat dengan Allah bahawa manfaat dan kebutuhan sesuatu yang berguna bagi kitanya Allah akan gebetruk ke kitanya. Yang gebetruknya ada kala hana payah usaha, hana payah kerja keras atau payah usaha tapi usaha yang ringan. Baik sampai usaha yang melalaikan kedanya hang merumpuk pubut ada kewajiban perle dah hang merumpuk pubut amalan sunat. Kami orang mati-matian bekerja, orang malam banting tulang bekerja untuk menghimpunkan hartanya berarti hana husnudzan ke Allah. Le tumpuk harta anggat le mati hang rempak nikmati, icak lah ni umpaki lah. Ya kan? Kenyataan gelda lagi ada. Yang karena hana husnudzan dengan Allah. Jadi husnudzan dengan Allah salah satu cara husnudzan dengan Allah dalam perkara dunia, idanya tak yakin ke Allah akan gebetruk manfaat dan perkara yang berguna ke kitanya oleh Allah tanpa harus bekerja keras. Atau bila harus bekerja dan berusaha, usaha yang ringan-ringan saja. Apakah dengan cara diberi idin oleh orang sehingga kitanya bisa menggunakan manfaatnya atau dengan cara tersewa. Hana taruh tersewa tak kok. Tapi dengan catatan usaha dan jerih payah kerja tanyonya baik sampai meluputkan kitanya daripada perbuatan wajib dan perbuatan sunat. Yang mio katruk bertingkat meluputkan perbuatan wajib dan sunat ditanya hendak kira sunudzan ni nan. Hana baik sangka ke Allah sehingga mati-matian dah cari sehingga sembahyang-sembahyang ketinggai mio amalan sunat jika menggupuntan dah wajib ketinggai. Maka menyatanya berprinsip husnudzan lagi bunuh fayujibu lahu wajib baginya si hamba oleh demikian husnudzan bab perkara dunia akan ketenangan dan istirahat dalam hati dan badannya. Di malam itim tengut, pikiran tenang. Hanya mati-matian dah kerja kurang kedai nak pakai pintu sebab terha belum pergi mana pakai pintu. Yang panjang dah rumpak tubuh hati susah dia jawab engkau tinggal ke barang lang kedai. Tubuh orang masjid dia ajak berjumaat. Hati dia kelang ke lang kedai bahan pintu sebab memang ada program tutup kedai buka 24 jam. Dia nak buka pintu mengepun.
fala yastafidhu talabun wala yudhijuhu sababun. Maka menyo urang yang husnudzan gaknyan ke Allah dalam perkara dunia, maka hanai petakut akan gaknyan oleh pencarian dan hanai dikejut akan gaknyan oleh sebab. Dalam mencari sesuatu hana membuat gaknyan merasa khawatir dan takut, dah hana merasa terkejut dengan sebab-sebab dalam mencari rezeki ya. Itu yang je ke puan binasa gaknyan sebabnya kan. Istafadzaan takut nanya. Yang persoalan dunia. Amma amru akhirati, hadapun persoalan akhiratnya si hamba. Kiban cara husnudzan dengan persoalan akhirat. Beda mai tapu husnudzan mendang ya Allah tinggal pampun ni mana payah sembahyang ni. Allah tinggal damang hilang dalam syurga ega tanya nan neraka tapi damang gero kan. Ana payah mai tapu pemenan husnudzan ba akhirat. Adapun perkara akhiratnya hamba, maka dengan bahawa adalah kekuatan raja, bahwa adalah kekuatan harapan fi kabuli a'malis salihah, pada diterima amalan-amalan hamba yang saleh. Ti beramal harus anjeun harus beramal ile alian berharap amalan yang tanya puputnya diterima oleh Allah. Tak akui kelemahan ilung ubeno yang ilung puput wahai Allah. Lebih hematnya hak ilung puput. Sembayang hai teng kucung punya dari awaikan sampai tak salim. Hai teng kucung bak nit pun lagai ni hanali. Yang ubeno yang ilung puput. Tak harap ba Allah diterima. Yang kan husnudzan bak persoalan akhirat. Hati haruna pangkai sembayang dia puput amalan yang saleh, behana beramal. Dengan bahawa adalah kekuatan harapan pada diterima amalannya si hamba yang saleh. Wa taufiyah ujuri alaiha, dan pada gepenuhi pahalanya si hamba adanya amal dinanggro pembalasan dari sawab wal jaza. Maka menyalagian husnudzan danyo bab persoalan akhirat, yujibu lahu zalika al mubadara. Ipulazim baginya si hamba oleh demikian husnudzan akan menyegera untuk menjunjung tinggi perintah wa taksir dan memperbanyak daripada amalan kebaikan. Biwujudi halawatin, dengan sebab ada rasa manis dalam beribadat, wa irtibat, rasa gemar, wa lazazat, rasa razat, wa nisyat dan semangat. Jadi metanya husnudzan dalam persoalan akhirat, kuat harapan untuk diterima amalan saleh dan kuat harapan untuk gebi imbalan, gebi pahala di akhirat. Menyanyan sabi tertanam dalam prinsip udip, amalan yang tanya puput diterima oleh Allah akan gebi balasan dengan akhirat, timuh rasa semangat dan rasa kelazatan dan rasa kemanisan dalam beribadat. Sehingga menan datang perintah anda ada perintah segera ada lakukan. Dan menan tak tepu amalan-amalan kebaikan kali bahagian kitab tak perlu dah puput mandum. Karena untuk mengatla mendapat bonus akhirat, karena yakin tak akan gebi oleh Allah. Yang husnudzan bab persoalan akhirat. Waqad kala Yahya bin Mu'ad, dan sungguhkan Yahya bin Mu'ad ausakur raja rajaul abdi li rabbih wa asdakud dunun husnudzan billahi ta'ala. Bermula yang paling kuat, paling terjamin raja itu raja hamba bagi Tuhannya. Kita gantungkan harapan manusia, hana kuat, hana terjamin. Yang paling terjamin raja itu raja seorang hamba bagi Tuhan. Wa asdakud dunun, yang paling benar prasangka itu bagusnya prasangka billah dengan Allah. Wa min mawatini husnidzan billahi ta'ala allati la yanbaghi lil abdi ayyufarikahu fiha awqati syada'id wal mihan wa hulul masaib fil ahli wal mal wal badan. Sebahagian daripada mawatin tempat, sebahagian daripada tempat-tempat memperbagus dugaan atau sangkaan dengan Allah, tempat allati la yanbaghi lil abdi, yang tidak boleh tidak sepatutnya bagi hamba, oleh bahawa berpisah ianya hamba. Puan la yanbaghi lil abdi ayyufarikahu fiha, tidak sepatutnya bagi hamba oleh bahawa imufarakah ianya hamba akannya husnudzan fiha dalamnya tempat itu wate-wate kesempitan wal mihan wate ujian wa hululil masaib wate bertempat atau datang musibah baik pada keluarga dan pada harta atau pada tubuh. Termasuk tempat yang gedanya harus berprasangka baik ke Allah,
yang hanjut han le kitanya hamba tak tinggalkan prasangka baiknya, harus dah lakukan prasangka baik bak tempatnya, itu saat dah hadapi bencana atau malapetaka, saat dah hadapi ujian, saat dah hadapi musibah, baik malapetaka, musibah, ujian pada keluarga, harta ataupun tubuh sendiri. Bahkan hanjut han inan benah husnudzan ke Allah, lialla yaqa'a bisababi adami dzalika fil jaza' wasukti, supaya tidak terjerumus seseorang dengan sebab tanpa demikian husnudzan fil jaza' dalam kegelisahan wasukti dan kemarahan terhadap qada qadar Allah. Wasayati hadal makna, dan lagi akan datanglah ini maksud dalam kalam muallif Ibnu Athaillah, semoga lebih rahmat ya Allah, bahwa dan dianya itu ucapan Ibnu Athaillah untuk ukur min dhanni man dhanna infikaka lutfih an kadarih fadzalika likusuri nadri. Barang siapa mengira kelembutan Allah itu terlepas daripada takdirnya, maka itu karena kedangkalan pandangannya. Man dhanna infikaka lutfih, barang siapa menduga akan infika depla, akan terlepas kelembutan Allah daripada takdirnya, maka demikian dugaan itu karena kurang atau karena lemah atau karena dangkal pandangannya. Yang demikian hansip do tak cara demikian dia tak hanaduk cara demikian. Barang kaso manteng diduga lejih Allah Ta'ala kelembutan ngenya tabo saat depla, dia tergebi kadar Allah ke manusia, inan hana bersifat dengan lembut Allah, kagadah sifat lembut Allah yang menyona dugaan atau prasangka tu bertingkatnya, yang berarti dia tak cara semikir, nanti tidak mampu menyaksikan ada karunia Allah dalam setiap musibah yang ditakdirnya. Ka inna ma'al usri yusra, karena di setiap musibah yang ditakdirkan Allah, di situ ada kelembutan Allah. Jadi barang kasa menduga terlepas kelembutan Allah dalam setiap takdirnya, maka orang tersebut dianggap dangkal dalam memandang takdir Allah, dalam memandang Allah, dalam memahami kelembutan Allah. Wa min a'zami mawatini husnidzan billahi ta'ala halatul maut, dan sebahagian yang paling agung tempat berbaik sangka dengan Allah itu saat mati. Yang ini ya anjuran. Apa lihat ali, ya kan? Mio bak persoalan lain musibah lagi ke benar, mentang naudib lah le. Kesempitan hidup mentang naudib. Mio kondisi menjelang mati ya naudib le. Audib le kan udib le orangnya. Dan sebahagian daripada yang raya tempat-tempat berbaik sangka dengan Allah itu hal mati. Wa kaja'a fil khabar, dan sungguh datang dalam sebuah hadis, la yamutunna ahadukum illa wa huwa yusinudzan billah, jangan mati salah seorang kamu kecuali dianya itu berbaik sangka dengan Allah. Ini kan dia dah fahami lagi lahir. Dia dah fahami lagi lahir berarti dia yang buruk sangka ke Allah mati. Dia berah meno, dia saat tanik mati harus berjeroh prasangka dekat Allah. Takkan dia tanya hana jeroh baik dah mati yang benar maksud. Tuan dia berah hati dia hana jeroh sangka ke Allah mati. Wa fi hadis Jabir, dan sabit dalam sebuah hadis riwayat Jabir, man istata'a minkum alla yamun illa wa huwa yusinudzan billah falyaf'al, barang siapa sanggup dari kamu bahawa tidak mati kecuali dalam keadaan memperbaik prasangka dengan Allah, maka hendak dilakukan ia. Nyamban urangnya ge mubalaghah pada ge tekankan berbaik sangka kepada Allah, sehingga menyatanya sanggup untuk tak lakukan mati dalam keadaan berbaik sangka, giu lakukan. Mio kira-kira han sanggup untuk baik mati dalam keadaan berbaik sangka ke Allah, pergi lakukan baik mati. Bagaimana lakukan dapat mati pasti. Semua talah hadhil ayat, kemudian kebaca oleh Jabir benarkan ini ayat, wa dzalikum dzannukumul ladzi dzanantum bi rabbikum ardakum, demikian itu dugaan kamu yang kamu prasangkakan dengan Tuhan kamu, ardakum gupu binasa li Tuhan akan kamu. Di kebinasaan yang gebi li Allah kepada urang-urang yang maksiat dan kurang kafirnya memang karena prasangka dan dugaan dia berlaku. Hai dengan tengok dia debu salah tengoknya kagang dia tengok. Tengok orang kira kan sit. Orang kira tengok. Tegang dia pegah. Ni
Ya azabnya enggak ada yang kau fikir-fikir, yang kau duga-duga di dunia berlaku. Zalikum zannukum alladzi zanantum bi rabbikum ardakum. Oleh annahu ta'ala, dan kerana bahawa Allah Ta'ala qala fima yurwa'an. Nah, ini berfirman oleh Allah pada barang diriwayatkan daripadanya Allah, yang mati hadis kursi yang riwayat pada Allah, biasa riwayat pada Nabi. Ana inda dhanni abdi bi, lun ketika atau lun berada di sisi dugaan atau prasangka hamba lun dengan lun. Faliyazun nabi masya'a, maka hendak berprasangka ianya hamba dengan lun akan apa yang dia kehendak. Ana Allah menurut dugaan dan ke Allah. In khairan khairun, in syarran syarrun, dia kan. Nya dugaan dan prasangka baik maka baik, nya dugaan prasangka buruk maka buruk. Maka orang menjelang mati atau sakratul maut kan giyu pujroh sangka Allah gebi kemaafan kegayaan. Qala Abu Talib Al-Makki, kan Abu Talib Al-Makki semoga ridha Allah padanya, wa kana Ibnu Mas'ud yalifu billah ma ahsana abdun dhannahu billahi ta'ala ila a'tahu Allah azza wa jalla dzalika anal khaira kullah biyadi. Dan adalah Ibnu Mas'ud bersumpah dengan nama Allah. Kiban isi sumpah ma ahsana abdun, tidak memperbaik oleh hamba akan dugaannya, prasangkanya dengan Allah, kecuali geberi akannya hamba li Allah azza wa jalla akan demikian prasangka. Karena kebaikan seluruhnya berada dalam kekuasaan Allah. Fa idza a'tahu husnad dzanbihi faqad a'tahu ma yadhunnuhu. Maka apabila diberi oleh Allah akannya si hamba tadi akan baik prasangka dengannya Allah, maka sungguh diberi oleh Allah akan man tadi akan apa yang diprasangka liman akannya. Miasira urang kagi ilham ke taufik oleh Allah untuk na sikap berprasangka baik ke Allah bakjih, yang pasti Allah gebi kejih pupu yang diprasangkakan. Pakai lagi yang ya annal ladzi hasuna dhannuhu bihi wa alladzi arada ayyuhaqqiqahu lahu. Karena orang yang bagus dugaan prasangkanya dengan Allah, itu orang yang diiradah oleh Allah bagi pastikan akan bagus prasangka baginya. Mungkin masa Allah kagi ilham gedanya untuk baik prasangka ke Allah, tapi puyang tasangkanya hang betul. Mungkin karena gedanya punya kagi ilham gebi taufik na kemampuan untuk berbaik sangka ke Allah, nyat pasti gedanya orang yang kagi iradah oleh Allah gepastikan na prasangka baik padanya. Sehingga puyang ta prasangka baik ke Allah yang betul oleh Allah. Masa gebi husnudzan tu tapi hana gebi prasangka, hana gebi puyang ta prasangkanya. Itu orang tajuk ke ni datang dia hana bitek tepu. Kalau tajuk ke dia kajit demeter mah hana fungsi ke kan. Ada gebi husnudzan li Allah dan dia gebetruk puyang takluk dzannya. Putra yang di husnudzan ni ji. Yang madunun putra betruk. Apa allazi yang baguslah dugaannya allazi dengan Allah, itulah allazi yang kagiradah li Allah bagi petah kau akannya husnudzan baginya Allah allazi inda bi haba Abu Talib Al-Makki. Maka ruya an Abi Nasr bin Hayyan, dan diriwayatkan daripada Abi Nasr bin Hayyan kala berkata Abi Nasr bin Hayyan, kharatu aidan li Yazid bin Aswad walakitu Wasilata bin Al-Asqa wa huwa yurid iyadata. Aku keluar rumah hal keadaan aku ingin membesu atau mengunjungi bagi Yazid bin Aswad. Yang aid biasa iadah melang kitab ya kunjung urang sakit. Lalu tubi rumah yang tujuan dia kunjung urang sakit iaitu Yazid bin Aswad. Falakitu Wasilah, maka aku menjumpai Wasilah bin Asqa. Wa huwa yuridu iyadatah, dan ianya Wasilah bin Asqa itu berencana akan mengunjungi Yazid bin Aswad Syed. Kena tahu Yazid bin Aswad di rumah sakit. Teruk guna nu kedai sama langa merumpak dengan Wasilah, lepas ni sama-sama tujuan. Sama maksud tujuan dia. Qala kun Nasar bin Hayyan fadakhalna alih, maka kami masuk atasnya Yazid bin Aswad. Anak benar merumpak pada dan dia ketamang dia teruk dia rumah Yazid bertiga antara Nasar bin Hayyan dengan Wasilah bin Asqa. Wa huwa fi firasyih, dianya Yazid bin Aswad sedang dalam tikar tidurnya, tengah geih dalam kondisi tengah sakit. Falamma ra'a Wasilah,
Maka tak kala melihat ianya Yazid bin Aswad akan wasilah, basata yadahu wa tafika yushiru ilaih. Gehampar li Yazid akan tangan, wa tafika dan mencapai ianya Yazid yang mengisyarah kepadanya wasilah. Gebet jaro, ulun laki kah ile gebet jaro berat tat, gumduto juga hanjit le. Ia ulun stroke dapat menduto. Pi gebet jaro ke isyarah lagi gi puto wasilah anggatnya. Yang kekalan le Abi Nasr bin Hayyan. Tak kala kekalan le Yazid akan wasilah, gehampar le wasilah akan tangannya, watafika mencapai, watafika yushiru ilaih dan mencapai ia mengisyarah kepadanya wasilah benar. Fa aqbala wasilah, maka gehadap li wasilah hatta jalasa alal firah, sehingga geduk di dekat geduk to Yazid benar. Wa akadha Yazid bin Aswad bikafai wasilah, dan gemat li Yazid bin Aswad bak dua buah jaro wasilah, gemat jaro wasilah mendua, hatta ja'alahuma ala wajhi, sehingga jadi li Yazid akan keduanya dua jaro wasilah atas mukanya Yazid. Limno gi isyarah ada bahasa adanya gi puto kena tajallu. Puto kena gemat ju bak jaro wasilah man 12 jaro gi cok puduk di muka ke Yazid. Faqala lahu wasilah, maka berkata baginya Yazid oleh wasilah, as'aluka an syai'in tukhbirnihi. Lun tanya akan ron mengenai sesuatu yang ron berkhabar akan lun akannya sesuatu. Ya lun tanya mak ron tentang sesuatu, tapi bentim pegah yang sebenarnya. Qala kan Yazid, la tas'alni an syai'in a'lamu illa akhbartuka bihi. Man dak berokan kan hana pernah kata tanya akan lung mengenai sesuatu yang lung tupu watanya, kecuali lung pegah akan kata dengannya. Jadi kan Yazid nya orangnya ukun wasilah ba Yazid, nya hai Yazid orangnya lung tanya bak ron tentang sesuatu tapi benar pegah bak lung yang sebenarnya. Suud wasilah. Suud kan wasilah Yazid. Suud Yazid madak berokan pak yang wate kata mayang maklung yang tanya kudu puan atau pegah kemandu pegah kan. Tidak engkau tanya akanku mengenai sesuatu yang aku ketahui akannya, kecuali aku kabarkan akan kamu dengannya. Qala lahu wasilah, berkata bagi Yazid oleh wasilah, kaifa dhannuka billah. Menakang pegahnya orangnya kena tanya baron tentang sesuatu benar pegah agena lagi sejujurnya. Ketanya tu lewat wasilah ba Yazid, kiban prasangkaron ke Allah Azza wa Jalla. Qala su'ud Yazid, dhanni wallahi billah hasanun. Prasangkalun demi Allah dengan Allah itu bagus. Prasangkalun ke Allah demi Allah jerotat kan. Qala su'ud wasilah fa abshir, maka bergembiralah kamu wahai Yazid. Nya lagi kan prasangkalun ke Allah tiron termasuk urang bahagia. Fa ini sami itu kanalun pernah lun dengar Rasulullah SAW bersabda, qala Allah tabaraka wa ta'ala, kulli Allah yang maha bersih lagi maha tinggi, ana inda dhanni abdi bi, in dhanna khairan fa khairun gagabah, in dhanna syarran fa syarrun. Lun di sisi dugaan atau prasangka hamba lun dengan lun. Jika diduga li hamba akan kebaikan, maka kebaikan. Jika diduga kejahatan, maka kejahatan. Waruya dan diriwayatkan lun pada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu qala, berkata Abi Sa'id, ada Rasulullah SAW maridan, membesuk mengunjungi oleh Rasulullah SAW akan seorang pasien, orang yang sakit. Faqala lahu, maka berkata bagi orang sakit tadi oleh Rasulullah SAW, kaifa dhannuk bi rabbik, bagaimana prasangka kamu dengan Tuhanmu? Qala, jawab orang sakit tadi, wahai Rasulullah, husnudzan, berprasangka baik. Qala kun Rasul, fadunna bi ma syi'ta. Dunayan amar, amagi radda rudu, amar jika rudda, lanai dunnu amar jidunna. Fadunna bihi ma syi'ta, maka dan berprasangkalah kamu dengan Allah apa-apa yang kamu kehendak. Fa inna Allah tabaraka wa ta'ala, karena sungguh Allah yang maha bersih dan maha tinggi, inda dhannil mu'min bihi, di sisi prasangka orang beriman bihi dengannya Allah. Warawa Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, inna husnadz-dzanni billah min husni ibadatillah. Sesungguhnya berprasangka baik dengan Allah itu sebahagian daripada
sebaik-baik atau sebahagian daripada yang terbaik ibadat ke Allah. Termasuk ibadat terbaik ke Allah itu berprasangka baik kepada Allah. Qultu lungkun kendengku Ibnu Abbas wal akhbar wal asar fir raja wa husnidzan billah wa sa'ati rahmati aksar min antusa. Bermula hadis Nabi wal asar dan hadis sahabat dan tabi'in fir raja pada mengharap Allah dan berbaik prasangka dengan Allah dan keluasan kasih sayang Allah itu lebih banyak daripada bahawa dihitungkan. Yang tak nak bilang hadis bu hadis Nabi, bu hadis sahabi, bu hadis tabi'in tak bilang tiri beboh pi mantang lele. Yang menyangkut pembicaraan tentang raja ke Allah, berprasangka baik dan luasnya rahmat Allah. Wa mutala'atuha mimma yazidul murid kuwatan fi hadzal maqam. Bermula membaca, mengkaji mutala'ahnya hadis-hadis tersebut itu setengah pada perkara yang dapat menambah akan si murid akan kekuatan pada ini maqam. Maqam husnudzan. Yang pelai tanya mentamahkan keyakinan berbaik sangka ke Allah, sering baca-baca hadisnya, sering baca-baca kitab yang ngebahas tentang raja dan husnudzan. Khususan kitab-kitab tasawuf. Faman arada syifa fi dzalika alaih, maka barang siapa yang berkehendak ingin menuntaskan secara sempurna, ingin menuntaskan secara memuaskan, pada demikian alaihi puan. Maka barang siapa berkehendak akan syifa pada demikian alaihi artinya man. Alaihi makna ilzam Apa? Mana ilzamu alaihi muqabalah lahu deh. Maka barang siapa berkehendak akan menuntaskan dan menasyifa syafiyah hadis kan qati'ah naji. Kalaman syafi kalam yang qati' naji, yang memuaskan, yang memutuskan ana peleli olehnya qati'. Yang berarti yang ketuntas. Barang siapa berkehendak akan menuntaskan pada demikian perkara-perkara yang dapat menambah kekuatan maqam husnudzan di atas nyaman, pada demikian alaihi lazim atas nyaman dengan mutalaah kitab raja. Yang kitab rajanya nalang kitab Qutul Qulub karangan Abu Talib Al-Makki dan lang kitab Yahya karangan Abu Hamid Imam Ghazali. Yang dalam kitabnya hanya pelai pun tamah-tamah kekuatan tanya untuk husnudzan ke Allah, berprasangka kebaik ke Allah dan berpuas tentang ilmu cara-cara husnudzannya rium dalam kitab dua buah kasihnya. Kitab Lambab Raja iaitu kitab Qutul Qulub, makanan nate, umpun nate, dan kitab Ihya. Ini nak kitab yang membahas tentang masalah raja dan husnudzan. Kin ba'dhum wa ma ziltu arjullah hatta ka'annani ara bi jamilis sun'i ma huwa sani. Dan senantiasalah lun harap akan Allah sehingga seolah-olah lun kalen dengan yang baik dari bikinan akan ma yang dianya Allah itu yang membikin. Jadi di penjang itu senantiasa berharap ba Allah saja sehingga saking berat harapan nyan ba Allah saja seolah-olah dari kekalan bikinan Allah yang gad di Allah nan. Kaanani ara seolah-olah aku melihat dengan yang elok dari bikinan akan barang yang dianya Allah dia membuat. Dari kekalan bikinan yang elok dia nyan bikinan Allah. Yang berat kan senantiasa ke raja sebaik ke Allah. Summa bayana semoga kemudian ke penyata li Ibnu Athaillah semoga lebih rahmat li Allah akannya akan satu hal, satu kondisi allati bi munazalatiha, dengan menghadapinya kondisinya yatahaqqaqul abdu pasti hamba fi maqami husnidzan billah pada tempat berbaik sangka dengan Allah. Inti uku akan jelaskan dalam kalam hikmat uku. Tautiah kalam hikmat uku. Anda baca ida betul deh. Tautiah kalam hikmat uku iaitu kepada Ibnu Abbas, Ibnu Athaillah akan gepenyata uku batanya satu kondisi keadaan yang seandainya tanya tak hadapi tak pegadah keadaannya, tanya hamba akan bisa memastikan level husnudzan.
posisi berbaik sangka dengan Allah. Dah mana halnya? Wa huwa bebu makna menghilangkan ni, menadalahan makna menghadapi memang kamu. Dah hadapi dia dah lakukan, dah amalkan. Wa dianya hal yang menyodi hadapi halnya li hamba bisa dipastikan jihba makam husnidzan itu uquful abdi bi babillah, i'tikaf atau berdiam si hamba bak pintu Allah, wa ta'alluqu qalbih bi wahdaniyatih, dan terikat hatinya dengan keesaan Allah. Beringat kurang lain, ingat Allah mentang tok dan harapan dah gantungkan bak pintu Allah, bergantung harapan bak pintu manusia. Wa asyara, dan akan isyarah li Ibnu Athaillah itu ke inna anna dzalika huwa ghayatun naim, kepada bahawa sungguh demikian menggantungkan harapan pada pintu Allah saja dianya itu puncak daripada nikmat, wa muntahal amani, dan penghujung daripada la ma tatawahhamuhun nafsu, bukan apa yang diduga-duga akannya li nafsu, wa tatlubuhu, dan dituntut li nafsu akannya, minan naimil makul, daripada nikmat-nikmat yang makul. Makul minal akli bimaknal kaidi, manajih naimil mahdud atau naimil muqayyad, nikmat-nikmat yang terbatas, nikmat-nikmat yang terikat, ke nikmat luar. Kan barang yang diduga akannya li nafsu dan dituntut li nafsu akannya barang nikmat-nikmat yang terbatas atau nikmat-nikmat yang terikat. Wal umniyat allati tafna wa tazul, dan daripada harapan atau keinginan-keinginan yang fana dan hilang. Wa hakama, yang gatah di bab bayan alam, dan akan dihukum li Tengku Ibnu Athaillah bi anna khilafa hadza, dengan bahawa sungguh sebalik ini, kebalikan ini, menakan menggantungkan harapan bab pintu Allah, terikat hati dengan wahdaniyah Allah. Itu ke akan dihukum li Ibnu Athaillah dengan bahawa sungguh kebalikan ini, pandai kebalikan ini daripada amal kalbi, daripada buta hati. Wa mimma yastahiqu ay ta'ajjab minhu kullu dzilubin, dan akan dihukum li Ibnu Athaillah dengan bahawa sungguh sebalik ini itu sebahagian daripada buta hati, dan sebahagian daripada barang-barang yang pantas bahawa menganggap heran daripadanya oleh orang-orang yang mempunyai hati dan mempunyai akal. Dan pula yang berah apa yang tahapnya ke mukadimah kalam hikmat uku. Inti uku dari Ibnu Athaillah kepada Ibnu Abbad akan menjelaskan badanya kiban sabuh kondisi spiritual danyo yang menyogedanyo tatim hadapi kondisinya dipastina kedudukan baik prasangka dengan Allah, iaitu hati kita selalu terikat dengan wahdaniyah Allah, alian tanya berdiam selalu di pintu Allah, baik bab pintu manusia, gantungkan harapan pada pintu Allah. Kemudian inti uku juga akan dijelaskan oleh Ibnu Athaillah bahawa menggantungkan harapan kepada Allah saja itu puncak dan penghujung daripada cita-cita atau keinginan, bukan apa yang diduga oleh nafsu dan yang dicari oleh nafsu daripada nikmat yang terbatas dan keinginan atau harapan yang fana dan hilang. Dan Ibnu Athaillah juga akan hukum, akan dipastikan bahawa kebalikan daripada menggantungkan harapan kepada Allah, dikebalikannya menggantungkan harapan kepada manusia, yang termasuk kebutaan hati dan termasuk perkara-perkara yang oleh orang yang mempunyai mata hati atau mempunyai akal berhak untuk ganggap hiran ke orang yang model menan. Wallahu a'lam.